acara mini bootcamp yang bertemakan curi start karir di bidang IT dengan belajar IoT. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. teman-teman semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini aku mewakili dari tim expert ya. Di sini mau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semua yang hadir. Di sini ada 170 orang, nanti bakal tambah lagi karena alhamdulillah ya di bulan ini untuk mini bootcamp IoT itu mencapai sekitar 500 peserta. Dan di sini mau ucapkan terima kasih juga nih buat teman-teman yang malam ini setelah sholat tarawih mungkin mau tetap produktif gitu di bulan Ramadan untuk mengikuti mini bootcamp yang pastinya banyak sekali materi yang daging dan juga banyak sekali materi yang bisa didapatkan terutama tentang IoT. Oke, mungkin di sini aku izin share screen ya teman-teman sebentar. Oke, oke sudah terlihat ya teman-teman share screen-nya. Oke, nah jadi teman-teman di sini izinkan aku untuk memperkenalkan sedikit ya mengenai acara malam ini dan juga nanti aku izin untuk memperkenalkan sedikit nih tentang Expert ID itu apa gitu. Karena teman-teman mungkin di sini masih yang mungkin masih ada yang bingung gitu nanti aku kenalkan. Jadi teman-teman pada mini bootcamp kali ini bertemakan curi start karir di bidang IT dengan belajar IoT itu kita akan membahas tentang konsep yang mungkin sekarang sedang atau lagi berkembang nih di dunia teknologi, yaitu melibatkan perangkat keras ataupun fisik dengan terhubung dan juga berkomunikasi dengan jaringan. Nah, di sini juga nanti bakal ada speaker ataupun mentor yang expert di bidang IoT, yaitu ada Mas Miftahul Tirta Irawan yang nanti bakal Iqbal kenalkan juga selaku IoT Engineer di PT Kalbe Pharma. Oke, teman-teman. Nah, jadi di sini aku pengen tahu dulu nih teman-teman boleh banget untuk ramein kolom chat. Kira-kira malam ini teman-teman ikut itu motivasinya apa sih? Boleh banget sekaligus dicantumin juga nih nama dan juga pekerjaannya biar tambah semangat gitu sebelum memulai mendengarkan materi pada malam ini. Dan di sini juga oke, boleh banget teman-teman langsung. Nah, udah ada nih dimulai atau dibuka oleh Kak Aib Sarif. Oke, monggo teman-teman bisa diramaikan kolom chatnya biar teman-teman makin semangat juga untuk mengikuti bootcamp malam ini. Oke, nah selanjutnya izinkan aku untuk mengenalkan nih ataupun memberitahu mengenai agenda pada malam hari ini. Jadi yang pertama itu ada pembukaan sekaligus expert program overview yang aku sampaikan pada sesi ini. Lalu nanti ada sesi materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita, Kak Miftahul, dan juga selanjutnya ada live coding session. Nah, ini juga yang sangat menarik ya nanti teman-teman tidak hanya diberikan materi tentang teori IoT, tetapi juga nanti bisa langsung melihat gitu live coding sessionnya ataupun prakteknya. Dan nanti di akhir akan ada Q&A dan foto bersama. Oke. Nah, selanjutnya di sini izinkan aku untuk memperkenalkan Expert. Jadi Expert ini merupakan sebuah platform dari Widya Edu yang berfokus pada pelatihan dan mentoring bagi profesional maupun korporasi dan mungkin bagi teman-teman juga nih selaku mahasiswa ataupun job seeker ataupun yang ingin mempelajari atau mengenal eh, bidang ataupun topik tertentu gitu. Salah satunya adalah IoT. Nah, di mana kita memang fokusnya untuk memberikan materi-materi, meningkatkan skill dan kemampuan di berbagai bidang, khususnya di IT dan digital. Di sini juga ada beberapa contoh ya teman-teman intensif bootcamp ataupun mini bootcamp yang sudah kita laksanakan sejak tahun 2022. Nah, di sini juga teman-teman boleh banget nih untuk follow gitu ya, follow akun sosial media kami untuk keseruan dan juga informasi lebih lanjut karena
kami banyak sekali programnya nih, ada mini bootcamp, webinar, lalu juga ada intensif bootcamp, dan berbagai promo ataupun hal atau informasi menarik. Ini ada Instagram, TikTok, dan juga LinkedIn. Oke, nah di sini juga nih sebelum aku mulai serahkan materi ke pembicara kita nanti, itu boleh banget teman-teman di sini kita mau ngasih challenge nih. Yang pertama ada Twibbon. Boleh banget teman-teman yang berkenan itu untuk upload foto dan Twibbon, itu share semangat dan inspirasi di Instagram dan juga LinkedIn untuk meluaskan manfaat. Dan juga jangan lupa untuk follow dan tag Expert ID. Nah, di sini boleh banget teman-teman untuk di save ya atau dicatat untuk link Twibbonnya. Lalu selain Twibbon juga, kita ada challenge di Instagram. Nah, boleh banget teman-teman ketika nanti sesi materi sedang berlangsung untuk bisa abadikan momen di sosial media, khususnya Instastory teman-teman, untuk ngasih tahu nih, wah, aku lagi belajar nih, lagi ikut mini bootcamp malam-malam produktif gitu di bulan Ramadan. Boleh banget. Dan jangan lupa untuk tag juga Instagram expert agar kita repost dan nanti bisa ada kesempatan untuk dinotis hiring partner expert. Dan selain Instagram juga ada LinkedIn ya, jangan lupa. Ini teman-teman boleh banget ceritakan mengikuti mini bootcamp expert supaya lebih banyak network yang terinspirasi oleh teman-teman. Dan portofolio juga pasti meningkat. Nah, di sini boleh banget nanti bakal dapat sertifikat ya di akhir, e-sertifikat yang nanti boleh banget untuk di-share. Dan jangan lupa juga untuk tag Expert ID dan pemateri kita malam hari ini yaitu Katirta. Oke. Nah, di sini mungkin sedikit mengenalkan juga ya, jadi perjalanan kita hingga tahun 2023, Expert ini sudah membersamai banyak sekali para pemuda ataupun para job seeker atau profesional yang ingin belajar. Nah, ini kita pendaftar mini bootcamp itu sudah sampai 41.000 dan ini naik 137% dari 2022. Sedangkan untuk yang mengikuti intensif bootcampnya itu ada 4.200 lulusan yang mana meningkat dari tahun 2022 sebesar 133%. Dan selain itu juga di sini kita sudah mengadakan 106 intensif bootcamp yang mana meningkat dari 2022 dan 96 mini bootcamp. Nah, di mana kita memang fokus untuk mini bootcampnya sendiri, topik yang kita selalu bahas setiap bulannya, itu ada 6 ya teman-teman, ada Microsoft Excel, ada Flutter, ada IoT yang sekarang kita jalankan, ada web development, talent acquisition atau HR, dan juga ChatGPT for digital marketing. Dan tak hanya itu, kita juga alhamdulillah sudah berhasil membantu para profesional ataupun job seeker untuk meningkatkan skillnya dan bisa mendapatkan 20 klien, 99 training batch, dan juga 3.200 accelerated training alumni. Dan tanpa dukungan teman-teman di sini, tidak mungkin di tahun 2023 Expert bisa resmi menjadi lembaga pelatihan kerja berizin Kementerian Ketenagakerjaan. Wah, ini sangat-sangat luar biasa, teman-teman. Alhamdulillah kita di 2023 mendapatkan izin resmi dari pemerintah, dari Kemenaker, yang mana ini bisa jadi apa istilahnya mini bootcamp ataupun pelatihan yang sangat kredibel dan juga resmi karena didukung oleh pemerintah. Oke, nah di sini juga selain expert ini kan kita mengadakan pelatihan atau bootcamp dan kita juga ada brand atau produk lain yaitu ada Expert for Corporation. Nah, di mana Expert for Corporation ini expert training provider end to end yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan. Dan secara mekanisme memang sama, teman-teman, tapi kita memang lebih ke mengadakan pelatihan yang dikhususkan untuk internal perusahaan. Ini beberapa partner yang sudah bekerja sama dengan kita ya. Ada Peruri, ada PLN, ada tingkat SMK juga, lalu ada di tingkat kampus juga, ada dari Universitas Indonesia dan lain-lain. Dan di sini juga beberapa kasus yang alhamdulillahnya sudah bisa men-solve ataupun mengatasi kebutuhan ataupun kebingungan dari para partner karena mengingat di zaman sekarang ini teknologi dan juga teknologi digital dan juga IT ini sangat berkembang. Untuk itu expert hadir mengadakan pelatihan atau bootcamp.
Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama. Oh iya, mau mengingatkan juga nih sebelum masuk ke ini ya apa? Sebelum masuk ke sesi materi, mau mengingatkan nih teman-teman jangan lupa untuk nanti kalau misal ada pertanyaan boleh banget di drop ke sini. Nah, ini ya teman-teman. Jadi nanti mungkin untuk teman-teman dari expert ya tolong untuk di-share juga ya nanti untuk linknya ataupun link untuk mendrop pertanyaannya. Ini kita nanti bakal ada via Menti ya, teman-teman. Ini bisa di-scan juga atau di foto ya. Nanti kalau takutnya pas tengah-tengah materi ini teman-teman ada kepikiran pertanyaan boleh langsung di drop pertanyaannya. Oke, langsung saja nih karena sudah jam eh, 20 lebih 13 ya. Aku akan sapa dulu nih dari Mas Tirta. Oke, halo Mas Tirta, apakah sudah terhubung? Halo Mas, sudah terhubung. Oke, Mas Tirta apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Iqbal. Apa kabar Mas Iqbal? Alhamdulillah baik juga nih, senang banget nih bisa membersamai teman-teman yang sangat ambis ya dan juga ingin produktif gitu. Dan di sini juga sepertinya Mas Tirta sudah tidak sabar nih untuk menyampaikan materinya tentang IoT, dasar-dasar IoT, dan nanti bakal dikenalkan juga nih banyak sekali materi daging. Mohon untuk dicatat dan juga diperhatikan ya teman-teman. Untuk itu langsung saja kepada Mas Tirta, waktu dan tempat disilakan. Baik, apakah sudah terlihat Mas Iqbal? Share screen saya. Sudah Mas, aman? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya Mas Iqbal dan rekan-rekan dari Expert. Selamat malam juga rekan-rekan yang sudah hadir dalam webinar Expert di malam hari ini. Dan ini merupakan salah satu kebanggaan bagi saya melihat kita bisa belajar bareng-bareng di satu platform yang sama dan platform yang memang cukup tinggi ya reputasinya dalam dunia pendidikan atau bootcamp. Dan harapannya dengan selesainya webinar ini, teman-teman bisa mendapat insight, pengalaman, dan juga beberapa hal yang mungkin bisa digunakan di kehidupan teman-teman kelak di dunia profesional maupun personal. Izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Nama saya Miftahul Tirta Irawan. Saya merupakan IoT Engineer dan AI Enthusiast. Dan di sini topik yang saya bawa yaitu curi start karir di bidang IT dengan belajar IoT. Dan kalau misalkan disuruh untuk memperkenalkan diri, sebenarnya saya ini merupakan fresh graduate, benar-benar fresh banget. Karena di bulan Maret ini saya baru wisuda di 1 Maret kemarin. Dan beberapa pengalaman saya memang berkutat di bidang IoT, software, manufaktur, ataupun SCADA. Sekarang saya masih di Kalbe Pharma sebagai IoT Engineer, yang di mana di situ saya berkontribusi dalam development untuk setiap SBU atau anak perusahaan Kalbe dalam mendevelop proof of concept dari IoT yang dapat membantu meningkatkan produktivitas maupun meningkatkan efisiensi dari produksi mereka. Saya juga terlibat di beberapa proyek yang baru-baru ini saya selesai proyek menjadi Lead of SCADA dan Digitalization Engineer di PT Daco, di mana di situ saya membuat sebuah perhitungan data dan juga dashboard SCADA untuk meningkatkan efisiensi lini produksi. Nggak cuma di IoT, saya punya beberapa diverse skill set di juga soft dan juga hard skill. Dan saya juga sekarang lagi aktif untuk menjadi research collaborator di AI di fakultas saya. Dan mungkin ada beberapa yang bisa dilihat sendiri di layar di sini. Dan mungkin kalau misalkan pengen lebih tahu lagi dan pengen nanya-nanya seputar IoT, AI, dan software, bisa kindly check my LinkedIn profile. Bisa kita diskusi bareng di situ nanti di luar webinar. Oke, jadi apa aja sih yang bakal dibahas untuk malam hari ini? Yang pertama ada introduction dan bagaimana IoT itu bekerja. Lalu kita bakal bahas career trends di sektor IoT. Lalu tips and trick untuk belajar IoT dan juga ada live coding session. Dan mungkin di sini saya mau disclaimer dulu. Kalau misalkan saya bukan orang yang tahu segalanya, saya bukan orang yang perfect di IoT, saya bukan apa ya, setiap perkataan saya itu mungkin bisa dijadikan salah satu acuan, tapi perlu diingat kita sama-sama masih belajar. Kita nggak pernah berhenti belajar dan apabila ada kekurangan, ada kesalahan, bisa dikoreksi, kita diskusi bareng dan hopefully kita bisa bekerja sama bareng di kemudian hari. Nah, jadi mungkin
tadi aku sempat lihat dari chatnya ya, banyak yang punya background di bidang IT ya. Nah, itu merupakan salah satu hal yang lagi baik di dunia digitalisasi ini, karena IT itu merupakan salah satu domain atau sektor pekerjaan yang sangat dicari ya, software, IoT, AI, dan segala macam. Dan itu merupakan salah satu domain yang luas dan bisa kita kerucutkan dengan spesialisasi-spesialisasi, salah satunya adalah IoT. Nah, IoT itu apa sih? Mungkin sering dengar ya, Industri 4.0, Internet of Things, dan segala macam itu paling mungkin teman-teman kalau nggak dengar ataupun baca gitu dari berita pasti pernah. Nah, panjangnya adalah IoT itu merupakan jaringan dari device atau perangkat fisik yang nantinya device itu bisa saling mentransfer data tanpa human intervention, bla 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 bla. Tapi kalau misalnya kita bisa rangkum, saya bisa rangkum, kami bisa rangkum, IoT itu merupakan device yang terhubung satu sama lain dan berkomunikasi. Sesimpel itu. Jadi untuk setiap ini bagus kalian pelajarin, tapi intinya adalah ini. It's just a device that are connected and communicate with each other. Jadi kalau misalnya kita punya dua device nih misal, punya dua device, dia berkomunikasi dengan satu sama lain, dalam artian mengirim data, menerima data, dan terhubung dalam suatu jaringan atau protokol, itu IoT, Internet of Things. Yang nantinya bisa apa? Primary goal dari IoT itu adalah kita bisa meng-create atau membuat self-reporting device yang bisa berkomunikasi each other secara real time. Mungkin sangat membantu ya untuk teman-teman di manufaktur, di corporate, di healthcare, di agriculture dan segala macam gitu. Nanti kita bakal bahas. Nah, kenapa sih IoT itu perlu kita pelajarin dan kenapa IoT itu lagi nge-hype ya di era sekarang ini? Kalau misalkan aku bisa ambil data dari IoT Analytics, dia research di bulan Mei tahun 2023, Global IoT Market Forecast itu untuk di tahun sampai 2027 itu dia sangat meningkat. Kita ambil data dari 2015 aja nih, ya, dari 2015 sampai 2022, di mana itu data actual, sampai kuartil keempat, itu mengalami peningkatan yang signifikan dari 3,6 billions connected IoT connection sampai di tahun 2022 kuartil 4 itu dia bisa mencapai 14,4 billions atau miliar device. Kalian bayangkan kalau misalkan sensor, satu sensor dan yang udah terhubung sama microcontroller, kita jadikan itu suatu sistem ya kan, tapi ada miliaran, mungkin nggak kebayang kalau misalnya satu ruangan, tapi seluruh dunia itu mungkin kebayang gitu. Dan itu trennya akan diperkirakan untuk meningkat karena kebutuhan dari industri sangat tinggi untuk IoT. Nah, dari data ini, apa yang bisa kita ambil ya? Apa yang bisa kita ambil untuk itu menjadikan suatu opportunity bagi kita? Yang pertama adalah dengan increasing demand ini, pasti sangat dibutuhkan kita, orang-orang. Orang-orang untuk apa? Untuk membuat sistem tersebut. Ketika sistem tersebut sudah kita buat, kita bisa komersialisasi, kita bisa ubah menjadi profit. Itu menjadi salah satu career opportunities yang tidak berhenti-berhenti. Semakin banyak demand untuk setiap sistem yang terkoneksi dalam IoT, semakin banyak orang atau ahli yang dibutuhkan untuk untuk menyelesaikan kebutuhan pasar tersebut. Jadi ya mungkin kalau misalnya kita lihat reaksi kita kayak, oh iya, mungkin emang karena lagi hype ya market forecast ini, IoT meningkat gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat terhadap opportunity tersebut, itu sangat menguntungkan bagi kita. Dan terlihat egoistik ya kalau misalnya itu cuma menguntungkan buat kita. Tapi kenyataannya, IoT ini justru membuat real world impact, di mana IoT ini bisa mentransformasi atau merubah bagaimana cara sektor itu bekerja. Kayak contoh healthcare, bisa menggabungkan alat-alat kesehatan menjadi satu jaringan, yaitu mempercepat dalam penanganan rumah sakit misal, atau agriculture, meningkatkan produksi pangan, atau transportasi, home automation, dan segala macam. Nah, ini merupakan panggilan bagi kita teman-teman yang penasaran ya. Ini adalah waktu yang tepat sebelum nanti di tahun 2027 trennya udah beda lagi. Kita udah bisa melihat trennya sekarang. Semoga kita bisa mengambil opportunity tersebut. Nah, mungkin IoT itu banyak ya yang nggak kebayang.
Bagaimana sih cara membuat IoT? Bagaimana sih cara sistem IoT itu bekerja? Nah, mungkin aku sedikit sharing dari beberapa pengalaman yang pernah aku coba contribute ya dan hasilkan. Sebenarnya IoT arsitektur IoT itu simple. Secara umum dia punya empat layer atau empat stage dari IoT arsitektur. Memang pada dasarnya secara umum there isn't a universally adhered standard architecture. Dalam artian IoT ini fleksibel, flexibility-nya tinggi dan scalability-nya tinggi. Jadi layer atau stage dari IoT ini kita nggak harus ikutin. Kalau kita bisa menggunakan 3 layer atau 5 layer, 6 layer, kalau kita bikin sampai 10 layer, ya itu nggak masalah. Tergantung dengan kebutuhan bisnis kalian, tergantung kebutuhan user kalian gitu. The complexity and the numbers of architectural layers can vary, ya kan? Bisa banyak jenis-jenisnya, layer-layer arsitekturnya, tergantung dengan bisnis testnya. Nah, yang common, yang umum, itu adalah si 4 layer arsitektur ini. Yang pertama adalah sensing layer. Sensing layer ini, dia mimicking atau istilahnya menyerupai indera kita. Contoh, apa? CCTV. Contoh, kamera. Contoh, sensor suhu. Contoh, sensor detak jantung. Sensing. Dia mencoba untuk memahami lingkungan dia sendiri. Kita taruh sensor temperatur di kamar kalian, ya kan? Dia bisa mendeteksi berapa Celcius suhu dalam kamar kalian, atau kelembapan juga. Atau ada aktuator, seperti servomotor contohnya. Nah, terus untuk dia berhubung satu sama lain, dia butuh apa? Otak, agar dia bisa saling keterhubungan. Makanya ada microcontroller yang nanti mungkin common eh, device-nya bakal dijelasin di slide-slide berikutnya. Kita lanjut ke network layer atau jaringan. Tadi sempat dimention, kalau misalkan IoT itu pendefinisiannya adalah device yang bisa berhubungan atau berkoneksi satu sama lain dalam jaringan atau protokol tertentu. Tentunya kita butuh network layer. Jaringan apa nih yang kita bakal pakai? Kita pakai WiFi kah? Kita pakai Bluetooth kah? Kita pakai LoRaWAN kah? Dan segala macam gitu. Banyak protokol network, banyak jaringan network yang mungkin kita bisa explore ya. Dan kita nggak harus hafalin. Kita udah banyak istilahnya platform-platform atau tools-tools yang membantu kita sebagai IoT engineer nantinya. Nah, terus ada data preprocessing layer atau data processing layer. Ini digunakan sebagai bentuk, jadi data di layer itu bukan data mentah ya, tapi data yang memang bisa berguna untuk bisnis kalian, bisa berguna untuk diri kalian, atau untuk rumah kalian kalau misalkan smart home. Data processing ini banyak tools-toolsnya, ya kan? Teman-teman bisa coba, misal Thingsboard, Blink, dan segala macam itu nanti kita bakal bahas lagi di slide berikutnya, dan bisa dieksplor juga apa aja sih yang termasuk data processing layer. Jadi data sudah terkonek dari sensing layer menggunakan protokol network dan diproses pada data processing layer. Nah, hasil outputnya adalah application layer yang digunakan oleh kalian, yang digunakan oleh user. User jadi nggak butuh yang namanya data-data mentah. Yang dibutuhkan adalah data-data yang udah siap, ready digunakan untuk apapun itu kebutuhannya tergantung bisnis tasnya. Nah, sampai sini kebayang, teman-teman. Kalau kebayang, boleh langsung komen atau di chat ya. Oh, kebayang, ternyata kayak gini ya. Dan bisa langsung utarin aja pemikiran teman-teman atau pendapat teman-teman terkait dengan arsitektur ini. Nah, terus kalau misalnya kita sudah membangun berdasarkan arsitektur itu, ada 4 stage, ada 4 layer ya. Bagaimana sistem IoT kita dikatakan sebagai sistem yang bagus, sistem yang memang tahan untuk em, beberapa tahun ke depan, beberapa waktu ke depan. Nah, yang pertama adalah scalability. Bagaimana si sistem ini bisa kita kembangkan di kemudian hari. Bagaimana sistem ini bisa menangkal setiap permasalahan yang akan ada di kemudian hari. Dan tentunya harus reliability, bisa diandalkan. Kalau misalkan kita bisa mengandalkan suatu sistem, hidup kita enak. Kayak contoh smart home, lampu otomatis di kamar gitu. Kita nggak perlu capek-capek, aduh lupa matiin lampu nih, listrik naik gitu. Ya kalau misalkan dia punya smart home, kita set aja, kita berangkat kerja jam berapa? Jam 8 pagi. Kalau misalkan lewat dari jam 8 pagi,
lampunya mati sendiri. Ntar pas kita pulang, misal jam 5 sore, lampunya nyala lagi sendiri. Gitu. Harus bisa diandalkan. Dari segi penggunaan, dari segi sistem, ya kan, itu perlu kita analisis. Nah, terus customization. Warnanya bisa diganti, ya kan? Koneksinya bisa diganti, tempatnya bisa diganti. Itu sangat bagus. Protokol dan interface yang bagus juga sangat menentukan biar teman-teman bisa kalau misalnya ada suatu kesalahan dalam sistem itu gampang untuk mencari solusinya. Ada komunitas yang membahas tersebut. Nah, terus hardware cloud ini mungkin self explanatory. Hardware adalah perangkat kerasnya, device-device-nya, cloud adalah jaringan processing-nya kayak tadi ada Thingsboard, ada Azure, ada AWS dan segala macam. Arsitektur yang tadi, security. Nah, security ini merupakan salah satu hal yang penting juga. Karena kenapa? Data itu sebenarnya sama kayak uang. Data mungkin di mata beberapa orang itu nggak berharga, tapi di mata orang yang bisa memutarbalikkan data tersebut jadi suatu hal yang bermanfaat atau yang menjadi hal buruk, itu sangat bisa dilakukan. Makanya security data kita itu harus sangat diperhatikan. Ketika itu bocor, itu jadi masalah. Mungkin dia bakal melakukan untuk kejahatan, siapa yang tahu, ya kan? Bahkan data lampu kita nyala jam berapa, mati jam berapa. Kalau misalkan maling bisa data science, itu bisa dijadikan opportunity bagi mereka. Tahu ya kan, kita nggak ada di rumah nih jam segini gitu. Makanya security itu penting. Cost efektif. Mentang-mentang device ini bagus ya kan, sangat terkenal merek-mereknya, kita beli. Nggak kayak gitu. Kita lihat sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan anggaran, dan apakah dengan harga seminim mungkin kita bisa mendapat profit semaksimal mungkin gitu. Dan continuous support. Komunitas dan juga kita sebagai IoT engineer itu memiliki bukan kewajiban ya, tapi sebagai moral untuk kita membantu orang-orang di luar sana membangun sistem IoT mereka dengan secara open source apabila open source. Kalau misalkan komersial atau closed source ya itu urusan lain gitu. Nah, aku bisa nyaranin buku yang bagus untuk dibaca itu adalah Build Your Own IoT Platform. Ini bukan promosi ya, tapi memang ini pengalaman pribadi. Buku yang bagus ini, second edition, Develop a Flexible Scalable IoT Platform. At least kalau misalkan teman-teman konsisten baca buku ini, secara teori, secara praktikal, good untuk bisa membuat IoT yang bagus berdasarkan poin-poin ini. Nah, ini main components di IoT yang mungkin di sini ada yang pernah lihat komponen-komponen ini, sensor, microcontroller, aktuator. Tadi sempat lihat ada yang karirnya di PLC, ada yang di IT, mahasiswa gitu ya. Pernah ya? Oke, jadi yang pertama adalah sensor tadi ya, sensing layer. Ini merupakan device yang bisa mendeteksi dan merespon terhadap perubahan dalam suatu lingkungan, ya kan? Sama kan tadi penjelasannya. Dan dia bisa mengukur physical quantities kayak temperatur, humidity atau kelembapan, pressure atau tekanan, dan lain-lain. Nah, microcontroller itu adalah otaknya. Itu merupakan IC yang compact didesain untuk memerintahkan specific operation atau operasi tertentu pada sistem benang. Ini bisa memproses data dari sensor, mengontrol atau mengendalikan aktuator, dan berkomunikasi dengan other device. Kayak contoh, si ISP ini yang microcontroller ini, dia punya WiFi integrated yang di dalamnya, dan juga dia punya Bluetooth gitu. Nah, itu dia bisa gunakan untuk mengkomunikasikan antara sensor, sensor ini DHT22, sensor suhu dan kelembapan, dan bawah ini motor servo. Nah, terus yang terakhir, actuator. Ini merupakan device yang mengconvert electrical signal, ya kan? Itu dari si microcontroller ini, itu untuk dijadikan physical action. Jadi yang putih ini kalau misalnya teman-teman bisa lihat, itu dia bisa bergerak-gerak. Kalau misalnya kita atur secara code. Nah, aktuator ini digunakan untuk melakukan perubahan pada environment atau lingkungan gitu. Kalau sensor tadi cuma menerima ya, menerima dan mengukur. Kalau misalnya aktuator mengubah lingkungannya. Misal auto switch untuk saklar, auto switch untuk apa gitu. Nah, itu bisa dilakukan dengan aktuator. Jadi in general, secara umum ya main components di IoT itu. Banyak, ini banyak. Aku nggak hafal, ya kan? Kita mungkin nggak ada yang hafal. Ada sensor apa aja segala macam gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa mencari dengan baik dan membaca data sheets-nya dengan baik, itu menjadi salah satu second brain kita, otak kedua kita. Karena internet banyak banget resource-resource dari IoT
Dan kita ada ChatGPT di tahun-tahun ini, itu sangat membantu untuk kita nggak perlu menghafal komponen-komponen yang ada atau merek-merek yang ada, tapi yang penting kita tahu apa yang kita bisa gunakan dari ketiga komponen ini. Itu yang sangat penting. Nah, IoT itu sebenarnya luas. Kalau misalnya kita ngomongin IoT kan tadi luas ya. Itu device yang bisa berkomunikasi satu sama lain. Dan di sini ada beberapa yang bisa kita bagi. Kalau misalkan aku bisa biasa baginya jadi tiga ya. Yang pertama itu adalah consumer IoT, yang kedua itu ada commercial IoT, yang ketiga itu ada industrial IoT. Dan sebenarnya IoT itu bisa dibagi jadi dua lagi. Yang satu embed system IoT atau sistem benam yang dimana itu fokus pada PCB, pada microcontroller dan segala macam, atau application IoT di mana itu fokus pada application. Jadi di processing layernya aja sama di bagian application layernya. Sedangkan sistem benamnya itu dia ada di bagian sensing layernya dan di bagian network layernya yang tadi. Jadi bisa dibagi dua atau bisa teman-teman suka semuanya IoT, ya libas aja semuanya nggak ada masalah gitu. Nah, terus ini consumer IoT. Kalau consumer IoT itu kita lebih ke personal ya, lebih ke personal device-device yang biasa kita pakai, yang biasa connect ke internet. Sekali lagi ini bukan sponsor, emang ini contohnya yang bagus. Ini number one smart home in Indonesia ya, yang mereka klaim, namanya Bardi. Nah, kalau misalnya teman-teman lagi buka-buka Tokopedia ya gitu, ini bukan sponsor lagi ya, sorry. Jadi eh, ya itu teman-teman banyak device-device nggak cuma Barbie, banyak device-device smart home yang memang dijual dengan harga mungkin lebih murah ya, lumayan murah gitu dan terjangkau istilahnya. Nah, itu merupakan consumer IoT. Kita beli dan itu untuk kebutuhan kita, taruh kamar, lampu RGB gitu, LED RGB ya kan, smart ini, smart apa nih, gagang pintu ya, smart handle door. Nah, ini sangat berguna. Mungkin teman-teman merasa kayak, aduh, ngapain beli gituan gitu. Orang masih bisa kok alat-alat yang konvensional sekarang. Tapi fun fact, kalau di tempatku ya, di sekitaran kampusku, itu banyak yang pakai handle door kayak gini. Dia pakai fingerprint untuk setiap penghuni kosnya gitu. Dan dia punya kartunya masing-masing. Dan itu proven to be efficient gitu dibanding istilahnya apa? Kunci. Banding kunci. Jadi dia tinggal kasih pinnya aja, atau enggak tinggal setup untuk kartu ataupun setup untuk si fingerprintnya itu. Jadi kalau misalkan bagi orang itu ini buang-buang duit, ya kenyataannya nggak semua orang berpikiran seperti itu. Kalau bisa dibikin secara efisien, lebih efektif dalam kehidupan sehari-hari, kenapa enggak gitu? Anggap aja investasi jangka panjang. Nah, terus yang kedua komersial IoT. Komersial IoT ini digunakan di luar rumah untuk bisnis contohnya, untuk organization kayak contoh healthcare, dan di mana fungsinya untuk meleverage atau meningkatkan data mereka atau consumer management mereka. Nah, ini contohnya untuk logistik ya kan. Nah, logistik. Kita misal punya perusahaan logistik dengan truk sebanyak 1.000 gitu. Amin gitu kan. Nah, itu kan kita nggak tahu. Kita nggak mungkin ngeliatin orang-orang yang nyetir ya kan. Apakah nyetirnya ugal-ugalan sambil mabuk atau nggak nabrak orang segala macam kan nggak ada yang tahu. Tapi dengan kita menggunakan IoT, itu kita bisa tracking. Kita bisa tracking. Ini truk kita sesuai jalur nggak sih gitu. Ini truk kita bawanya bener nggak sih? Driver behavior-nya bener nggak sih? Terus engine diagnostiknya bener nggak sih? Karena kan sangat penting ya kalau misalnya kita mengetahui kapasitas fleet kita gitu sebagai bisnis logistik. Dengan IoT ini mempermudah kita. Kita nggak perlu nanyain supirnya satu-satu, kita nggak perlu ngecek truknya satu-satu, kita tinggal buka HP atau buka laptop, kita bisa tahu drivernya kayak gimana, engine-nya kayak gimana, itu truk udah dibawa kemana saja gitu. Nah itu sangat membantu ya. Nah terus ada Industrial Internet of Things. Industrial Internet of Things ini merupakan yang ada di industrial sector. Manufacturing biasanya, manufacturing machinery, atau di bidang energi untuk energy management. Memang lebih kompleks, tapi key-nya adalah satu sebenarnya. Tadi, device untuk terhubung satu sama lain, mengirimkan data, dan mengolah data tersebut. Cuman beda case aja ya. Kalau tadi komersial untuk di luar rumah, ya kan?
Kalau misalkan untuk consumer di dalam rumah, kalau industrial di dalam industri, pabrik gitu. Nah, itu tadi pemanis-pemanis ya untuk IoT gitu. Kenapa harus belajar IoT? IoT itu apa aja, ya kan? Nah, sekarang kita ngomongin em, hal-hal yang mungkin lebih relate gitu untuk kedepannya. Yang pertama adalah tentang posisi job IoT engineer atau prospeknya ke depan itu kayak gimana sih? Kalau misalkan dari quick research aku di CNBC tahun 2021, Tempo 2023, itu dia mendeklar atau menstate bahwa IoT engineer ini di sektor teknologi itu adalah job position yang paling dicari di Indonesia. Itu merupakan salah satu sign atau tanda kalau misalkan kita belajar ini, chance kita untuk kerja itu lebih tinggi dibanding kita nggak belajar. Nggak ada salahnya kita coba kan. Nggak harus kita langsung belajar jadi ahli gitu. Harus bisa ini, bisa itu. It takes time. Tapi dengan base salary 7 million atau 7 juta sampai 10 juta, menurutku itu good bargain ya. Keputusan yang baik gitu. Nah terus karena tadi sempat kita lihat grafik datanya sangat meningkat untuk kebutuhan smart data driven solution. Kayaknya IoT itu untuk beberapa tahun, mungkin 5 tahun, 10 tahun, itu tetap bakal ada nih. Dan itu bakal terus meningkat dan sangat dibutuhkan untuk IoT engineer yang skilled. Kalau teman-teman baru belajar sekarang, 5 tahun kemudian, berarti teman-teman udah punya pengalaman 5 tahun di IoT. Cuman semakin lama teman-teman menunda, semakin kekikis experience tersebut. Kalau baru belajar di 2027, berarti teman-teman baru belajar, belum jadi expert. Gitu. Tapi kalau misalnya belajar dari sekarang, di 2027 udah jadi expert, yang paling dicari. Nah, terus IoT ini merupakan salah satu sektor yang punya potensial tadi, significant impact on our daily life, ya kan? Tadi udah sempat di-mention juga. Dan dengan pengetahuan sebagai IoT engineer, itu kita bisa langsung melihat market gaps dan inovatif-inovatif ideas, dan kita bisa mendevelop IoT-based produk kita sendiri, ya kan? Itu smart home, nggak tiba-tiba muncul gitu, ada smart home gitu, tiba-tiba bisa connect ke WiFi gitu. Pasti ada orang yang melihat, wah IoT ini bagus nih prospeknya ke depan nih. Bikin lampu yang bisa warna-warni, yang bisa dikontrol pakai HP gitu. Kalau teman-teman punya pemikiran bisnis kayak gitu, itu bisa aja teman-teman lihat, amati, tiru, modifikasi, tempel brand teman-teman ya kan. Misal Tirta Smart Home gitu. Itu bisa aja. Dan dengan knowledge IoT engineer, itu bisa menjadikan side hustle kalian gitu. Dapat uang tambahan juga selain dengan gaji yang udah tinggi dari job primary kalian. Double tuh ya kan profitnya. Nah, IoT ini sangat berkembang, rapidly evolving, dan membutuhkan continuous learning dan adaptasi. Jadi mungkin sensor yang sekarang kalian tahu, 5 tahun ke depan mungkin beda bentuknya, nggak ada yang tahu gitu. Jadi memang harus bisa aware terhadap perkembangan teknologi, dan nggak ada salahnya teman-teman keep in touch sama berita-berita IoT dan juga teknologi gitu. Nah, ini membuat career path-nya challenging, memang sangat menantang ya, tapi rewarding dan stimulating secara intelektual gitu. Karena kita bakal belajar terus dan kita dibayar akan kepintaran kita di IoT gitu. Simpelnya gitu. Tapi kenyataannya nanti teman-teman bisa coba sendiri. Nah, apa aja sih yang perlu dipelajarin? Kalau misalkan kita lihat tadi background dari teman-teman IT, mungkin yang nomor satu ini sangat dekat ya sama pekerjaan teman-teman. Proficiency in programming languages. Salah satunya adalah Python. Tapi yang mungkin cukup apa ya, enak untuk dipelajarin sebagai IoT itu adalah C++. Karena Arduino ya kan itu basicnya C++ untuk kita mengprogram microcontroller C++. Bisa juga pakai MicroPython, jadi nggak ada salahnya belajar Python juga. Dan juga Java dan JavaScript untuk application layernya. Kalau misalnya kita pegang empat ini, at least for now, nggak tahu nanti 5 tahun ke depan ada programming language apa yang lebih bagus, tapi at least basic ini udah dapat, udah good gitu. Nggak cuma bisa bikin di microcontroller, bikin frameworknya atau bikin modulnya, tapi bisa develop IoT application. Dan kalau udah bisa salah satu dari programming language ini, itu lebih mudah untuk mempelajari programming language lainnya. Karena logiknya udah dapat,
tinggal belajar sintaks-sintaks. Dan sekarang banyak banget alat-alat bantu untuk programming. Ada ChatGPT, ada Bing Copilot, GitHub Copilot ya kan, ada Blackbox dan segala macam. Ya kuncinya kalau misalkan ada alat-alat bantu atau tools kayak gitu, jangan sampai teman-teman diperbudak, ya kan? Jangan sampai diperbudak sama tools itu. Apa-apa dikit-dikit minta, ya kan, sama mereka. Tapi mempelajari logiknya dan meminta mereka untuk membantu kita itu sangat good gitu. Mempercepat production time, meminimalisir error, ya kan? Mempercepat deployment. Dan itu kunci dalam programming language di era sekarang. Nah, terus yang kedua adalah understanding of IoT hardware. IoT engineers itu harus bisa tahu sensor itu ngapain. Apa yang bisa kita lakukan dari sensor itu. Aktuator itu ngapain. Microcontroller itu ngapain. Ada electronic components itu ngapain. Ya, to be honest, aku sendiri untuk bagian hardware itu nggak terlalu expert. Tapi aku mau belajar. Setidaknya aku bisa tahu logik di balik dari IoT hardware itu bagaimana. Ketika aku baca datasheets, aku bisa ngubah dari satu sensor, satu microcontroller, itu jadi suatu sistem yang berguna untuk bisnis. Gitu. Jadi nggak perlu kita menghafal ini berapa volt, ini berapa ampere butuhnya, ini berapa input dan segala macam. Kita baca aja dari data sheets gitu. Dan sekarang dengan ada YouTube, Google dan segala macam, itu memudahkan kita untuk melihat bagaimana untuk menggunakan sensor-sensor tersebut. Nah, cuman yang membedakan IoT Engineer 1 dan IoT Engineer 2 adalah bagaimana mereka bisa menciptakan sistem tersebut dari sensor yang sudah tergabung dalam microcontroller. Itu pasti beda-beda, walaupun hardware-nya sama gitu. Nah, terus yang ketiga, data management dan analytics. Tadi udah di-mention ya, data itu sangat berharga. Dan kita harus manage dan bisa menganalisis large amount of data. Kalau kita bisa memberikan suatu insightful analysis, itu sangat berguna dan bakal dicari sama orang. Dan yang terakhir, understanding of communication protocol. Kalau misalnya kita paham hardware-nya, sensor, aktuator, microcontroller, tapi kita nggak bisa nyambungin, buat apa gitu kan. Jadi ya kita harus pelajarin juga lah communication protokolnya, MQTT, CoAP, HTTP, ya kan, OPC dan segala macam. Itu kita harus pelajarin untuk bisa memfacilitate efficient data exchange. Karena nggak semua sistem IoT itu menggunakan protokol yang sama. Bisa aja sesuai dengan bisnis tasnya berbeda-beda gitu. Jadi ya pinter-pinter kita mempelajari bagaimana sistem kita itu bekerja dengan acuan poin-poin yang tadi, scalability, reliability, security, dan segala macam gitu. Nah, ini commonly used tool secara umum toolsnya. Ada yang familiar di sini teman-teman sama tools-tools ini? Bisa chat di kolom komentar. Mungkin mostly sering dipakai ya. Ini tools-toolsnya ada AWS, ada Node-RED, ini Visual Studio Code, ini Postgres SQL. Postgres SQL ini untuk biasanya common database untuk kita nyimpan database data-data. Bisa juga pakai MySQL, bisa juga pakai banyak lah gitu database-database. Microsoft SQL dan segala macam. Visual Studio Code untuk code-nya, AWS dan Azure untuk cloud-nya, untuk bagian dari processing layer tadi, data-data dikumpulin di cloud, bisa dianalisis sebelum kita kasih ke user, kita deploy ke application. Ini Arduino yang di tengah, pasti kalau udah pernah ngoprek ESP32, udah nggak familiar lah ya. Udah familiar lah ya, maksudnya udah nggak asing lah ya. Ini buat code-code ID-nya. Tapi sebenarnya nggak perlu pakai Arduino IDE, bisa pakai di Visual Studio Code, pakai platform IO, extension gitu, bebas gitu, mau pakai apa. Blink ini untuk dashboard, untuk menampilkan application. Dan ini Thingsboard untuk dashboard juga bisa, untuk cloud juga bisa. Sini Docker untuk beberapa apa ya istilahnya, beberapa tools itu menggunakan Docker untuk mendeploy container. Kayak contoh Thingsboard. Thingsboard itu kita bisa install on-premise atau di lokal kita, dan kita bisa up ke Docker container untuk kita bisa akses dalam satu server ataupun satu local host. Ini mungkin teman-teman perlu belajar lagi bagaimana penggunaan-penggunaan yang efektif di antara commonly used tool ini. Dan masih banyak lagi tools yang nggak mungkin aku explain malam ini. Nah, ini tips and tricksnya. Tadi, learn the basic of IoT technology, hardware, software, terus tentukan spesialisasi. Ya tadi, mau spesialisasinya di hardware development, software development, security, atau data analysis, itu bebas. Dan spesialisasi ini kalian yang define, kalian pintar-pintar melihat pasar, pasarnya butuh apa, kalian belajarin itu. Pasarnya butuh apa, kalian pelajarin itu,
kalian jual diri kalian ke pasar tersebut dan hopefully pasar itu menerima kalian dan kalian jadi profit dari pasar itu. Nah, terus build portfolio. Kalau misalnya udah bikin project kecil-kecil, jangan malu untuk upload ke GitHub, upload ke LinkedIn, upload ke Instagram. Bikin Instagram untuk portofolio kalian sendiri. Bikin buku untuk portofolio kalian yang nantinya bisa kalian kasih ke hiring manager gitu. Itu sangat bagus sih menurutku itu sangat bagus. Itu menunjukkan bahwa kalian memang orang yang IoT banget gitu. Kalian banyak portofolio, kalian banyak project dan segala macam. Itu menunjukkan kalian memang experience, nggak cuma teori. Karena pada dasarnya teori nggak bisa menghantarkan kalian untuk menciptakan sesuatu, tapi bisa membantu kalian. Yang sangat berperan itu adalah kalian. Kalau kalian berani ngoprek, nggak apa-apa. ISP meleduk itu paling cuma berapa volt gitu, nggak masalah gitu. Coba aja solder, coba aja eh, colok-colok ke sensor-sensor gitu. Kalau misalnya menciptakan suatu sensor, suatu sistem yang baik, it's good gitu. Itu jadi portofolio. Dan kalau misalkan gagal, itu jadi pengalaman. Jadi ya nggak rugi nggak sih? Dan harganya terjangkau kok. Kalau misalnya kalian buka sekarang di Tokopedia atau ini bukan sponsor, di Tokopedia itu banyak ESP kit, Arduino kit, Raspberry Pi dan segala macam. Atau kalau misalnya mau lebih mahal lagi bisa pakai Arduino Nikla Vision, bisa pakai apa JetBot. Itu banyak teman-teman bisa eh, lihat dan juga bisa tentukan mana yang lebih oke untuk teman-teman beli dan juga untuk coba oprek-oprek. Nah, tapi nggak perlu beli juga kalau misalkan teman-teman mau oprek lewat simulasi juga nanti aku bisa kasih tahu caranya. Nah, terus update your knowledge and skills. Perlu diketahui, memang IoT itu nggak semudah kita belajar, terus tiba-tiba besok paham gitu semuanya. Cara connecting, cara coding, dan segala macam. It takes time. Yang penting kalian mau belajar, yang penting kalian suka untuk belajar, gagal, belajar, gagal, belajar, gagal. Karena nggak mungkin tiba-tiba kita masang-masang-masang jadi sistem gitu. Kadang terbalik aja, VCC sama ground itu bisa merusak sensor, meleleh, panas ya kan, merusak mikrocontroller, rugi kan 200.000. Ya nggak apa-apa, itu jadi pelajaran. Lain kali perhatiin lebih baik lagi gitu. Dan ya itu apa ya istilahnya, jadi cerita unik aja lah gitu. Karena ya aku sendiri pernah ngalamin sensornya kebakar lah, sensornya tiba-tiba putus lagi pameran nih, sensornya tiba-tiba oh nggak bisa nyala, oh ternyata ini kebalik putus bakar gitu. Ya itu jadi pengalaman dan pelajaran yang menarik aja gitu di IoT. That's it for the presentation. Sekarang di sini aku pengen kasih lihat gimana cara IoT itu bekerja secara simulasi ya. Ini teman-teman kelihatan ya untuk Microsoft Edge-nya. Jadi teman-teman bisa akses ke Walkly di sini, walkly.com. Walkly.com ini dia kayak semacam simulasi, simulasi microcontroller, simulasi sensor dan segala macam. Dan ini teman-teman free ya, open source. Bisa juga kalau misalnya teman-teman mau bayar, dia sediain yang bayarnya. Cuman ya kita pakai yang free aja gitu. Nah, di sini dia menyediain board-boardnya ya. Jadi nggak cuma ESP32 sesuai dengan apa yang kalian mau aja. Jadi kalau misalnya kalian buka walkly.com, ini kalian login pakai email atau enggak daftar gitu. Ini banyak dia nyediain untuk istilahnya mikrokontrolernya Arduino Uno, Mega, Nano, ESP32, STM32, Raspberry Pico. Dan ini banyak IoT projects ya kan yang udah ada gitu. Kalian bisa langsung pelajarin dari sini. Di YouTube juga banyak, di Google juga banyak, dan ini open source. Nanti ini aku bakal share, kalian bisa copy ya untuk aksesnya. Nih di kolom chat ada tuh copy kalau mau ngeliat hands-on. Nanti tinggal klik sini, terus save a copy, nanti ada di copy kalian. Tapi ini ganti ya teman-teman. Ini punya aku di Blinknya. Nanti kalau misalkan teman-teman pakai ini di run, nanti nggak bisa jalan di sini. Nah, jadi ini ada beberapa code-nya. Kalau misalkan teman-teman mau nambah sensor itu tinggal klik yang ini, add new part. Tinggal cari mau nambah LED, nambah push button, nambah resistor, nambah LCD, banyak di sini. Dan di sini juga bisa, kalau misalkan teman-teman subscribe yang pro-nya bisa nambah device lagi, setahu yang custom gitu ya. Tapi di sini kita pakai yang free aja. Nah, ini udah di set sedemikian rupa tadi.
Jadi di sini ada button, ada 4 pin, dan ada 4 button. Ini namanya breadboard untuk menyambungkan kabel-kabel biar gampang. Bisa juga pakai PCB, ngeprint PCB kalau misalnya teman-teman mau pakai breadboard. Nah ini udah dihubungkan. Ini dia mengirimkan data ya kan dari ESP32 ke dalam button-button ini. Sorry, menerima data dari button-button ini dan mengirimkan output data lagi ke relay ini untuk istilahnya apa ya? Mengontrol arus listriknya yang nantinya masuk ke dalam si LED ini biar nggak meleduk. Kita pakai relay. Nah, kita udah ambil ininya, ya kan? Kalau misalkan teman-teman bingung, ini nggak kelihatan nih ini apa, ini bisa langsung hover aja ke sini. Ini ada NC, ini ada COM, ini ada no, nah VCC, ground, input, ya kan? Nah ini kalau misalkan teman-teman bingung masangnya apa, ya kan? Masangnya di mana? Itu tinggal cari aja di Google. Kayak contoh LED walkway. LED walkway ini banyak banget, ya kan? Ada yang udah dibikin jadi project dan dari walkway documentation ini juga ngasih gitu. Ini standar, sama kan tadi. Nah ini yang paling penting ya. Sebagai IoT engineer kalian harus bisa baca ini documentation atau data sheets. Karena ini nggak ada data sheetsnya, jadi kita pakai documentation. Contoh cara makainya ini ada atributnya apa aja, pinnya apa aja, anoda, positif pin, katoda, negatif pin gitu. Dan ini semuanya udah terdokumentasi dengan lengkap dan bisa belajar juga di internet banyak. Nah terus kita code ya kan bagian-bagian code ini yang pasti pertama define untuk protokol communication-nya karena di sini menggunakan Blink ya kan protokol communication-nya jadi masukkan ke dalam sini gitu atau kalau misalkan mau menggunakan Thingsboard dan segala macam bebas ini bisa include required libraries ada WiFi client Blink ini gunanya untuk apa untuk kita bisa mengcode berdasarkan library yang udah mereka punya kalau di Python tuh namanya library juga ada di C++ kayak gini include kalau di Python kan import ya kan atau enggak from apa import apa gitu same thing cuma beda sintaks doang ini authentication token Wi-Fi credentialnya pakai yang ini walk with guest terus ini initialize blink timer ya kan terus ini kita define pin-pinnya yang dipakai buzzernya sorry buttonnya button satu button dua button tiga button empat pakai pin yang mana 26 25 33 32 untuk relay pakai pin 13 12 14 27 di sini ada tulisannya 26 25 23 32. Nah, ini kita inisialisasi state-nya dari si relay untuk men-store atau menyimpan state-nya, satu atau nol, high atau low. Nah, terus ini virtual button atau virtual pin-nya ini untuk kita masukkan ke dalam Blink. Jadi Blink itu nggak nerima langsung dari button ini, tapi dia nyimpan virtualnya. Gitu. Nah, terus ini ya ini banyak sih definisi-definisi aja, ini pendefinisian, function-functionnya. Nah, terus ini ada void setup. Ini void setup ini adalah template. Dia bakal jalan sekali. Dia bakal jalan sekali untuk apa? Untuk ngeset atau ngebind setiap pin mode atau digital write-nya. Di sini udah jelas ada documentation-nya, ada set button pin sebagai input, ya kan? Ada relay pin sebagai output tadi kan. Ini input ngasih ke microcontroller, microcontroller ngasih ke relay. Nah, terus ini ada loop. Loop ini yang jalan setiap setiap saat gitu. Dia jalan terus, ngejalanin blink, ngejalanin timer, nunggu push button, ya kan? Nunggu push button. Nah, terus di sini ada function juga untuk button press-nya. Kalau misalkan dia digital read-nya low, dia ngapain? Kasih delay, kasih control, dan write dari virtual pin ini. Dan ya kurang lebih kayak gitu, else if statement. Ini code-nya. Nah, terus sekarang kita ke Blink. Nah, kita ke Blink. Nah, ini ada yang main-mainin nih. Ada yang main-mainin buttonnya nih, ya kan? Padahal teman-teman itu kan nggak punya akun Blink ini kan, tapi bisa ketahuan ke track. Kalau misalnya ada main-mainin tadi switch tiganya gitu. Nah, itulah keindahan dari IoT ya kan. Tuhan switch satunya main gitu. Good gitu. Gitu caranya untuk IoT bekerja. Nah, coba kalau misalnya kita edit dashboardnya, ini kita coba bikin device baru ya.
Ini yang udah kita punya. Cara bikin device baru itu gampang banget. Tinggal add new device from template. Kita choose template. Nah, ini yang udah aku buat expert demo. Ya, kan? Device name-nya expert demo 2. Kita create. Ini ada authentication token-nya. Kita copy. Nah, ini offline kan? Karena kita belum masukin ke dalam si walkway-nya ini. Kalau misalkan di dunia nyata atau real life-nya, ini ketika kita sudah code, ya kan, itu kita bakal sambungin ke ESP32-nya pakai USB. Sekarang udah ada ESP32 Type-C, lebih gampang lagi dibanding yang micro USB biasa. Nah, terus nanti kita tinggal upload ke dalam ESP ini. Jadi si ESP ini nyimpan ini semua gitu. Jadi tanpa harus kita nyalain komputer, kita tinggalin aja ESP pakai baterai atau enggak kita sambungin ke sumber power, dia bisa nyala sendiri gitu. Dan kita nggak perlu nge-code-code, nge-compile-compile ulang gitu. Jadi tinggal ESP nyala, semuanya bisa langsung secara terhubung otomatis. Kita save, sekarang kita start simulation-nya. Kita tunggu compiling project, masih offline. Ini memang agak lama ya teman-teman, karena namanya juga gratis gitu, berharap apa kan. Kita bersyukur aja udah ada orang yang punya apa istilahnya, punya kemampuan untuk membuat ini semua biar kita belajar gampang gitu. Nah, ini dia sudah nge-upload, ya kan? Dia connecting ke Walkbee Wi-Fi guest, connecting ke Blink Cloud, masuk ke dalam hostingannya Blink, pakai apa? Hostingan Singapura. Nah, ini ready. Udah ketahuan networknya, komunikasinya, pingnya 141 milisecond. Nah, kita biar gampang, kita bikin dua ini. Nah, kelihatan nggak teman-teman? Lampu merahnya nyala. Nah, lampu hijaunya nyala. Jadi, kalau misalkan kita bisa breakdown dari arsitektur 4 layer tadi, ya kan? Ini sensing layernya tadi ada button, ada relay, ada microcontroller, ada LED gitu. Ini sensing layernya. Terus kita masuk ke Blink protokol. Kita tadi masuk ke dalam postingan ini. Singapura 1 Blink Cloud, cloud service-nya. Networknya pakai Wi-Fi dan apa layer processingnya pakai Blink Cloud, ya kan, networknya Wi-Fi pakai Blink Cloud, dia pakai Blink protokol, nggak pakai MQTT, nggak pakai apa, dia sudah di-define sendiri punya mereka. Nah, terus application layernya dia nyediain juga sebagai dashboard. Jadi kalau misalkan ini anggaplah lampu di rumah kalian ada 4, ya kan, terus kalian bawa HP yang terkoneksi ke Wi-Fi dan ini nyala gitu, lampu settingannya dan microcontroller nyala, kalian bisa nyalain lampu kalian di rumah walaupun kalian jauh dari rumah gitu, entah di luar negeri ataupun di luar kota, itu bisa selama terhubung atau network layernya saling terhubung, terkomunikasi dan datanya bisa jalan, ya kan? Oke, kalau gitu semangat teman-teman nyoba-nyobanya dan ngulik-nguliknya, banyak di YouTube cara-cara lain dan mungkin hardware-hardware settingan lain, sistem lain yang mungkin teman-teman tertarik untuk melakukan hal itu tersebut. Nah, mungkin itu paling di sini sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan ada sesuatu hal lain yang ingin disampaikan bisa ditanyakan ke Q&A dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Aku kembalikan lagi ke moderator. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Tirta atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu teman-teman untuk Mas Tirta yang sudah menyampaikan materi. Mungkin bisa kasih reactionnya ya, reaction tepuk tangan. Oke, luar biasa. Nah, di sini aku lihat nih dari teman-teman udah banyak banget yang
nanya gitu ya di room chat. Nah, sekali lagi aku ingatkan buat teman-teman yang masih atau punya banyak pertanyaan, itu boleh banget untuk di drop ataupun di input pertanyaannya ke link yang udah di-share nih sama Kak Anggi. Jadi teman-teman kalau mau tanya bisa langsung drop di link menti.com ya teman-teman. Nanti bakal ditanyakan dan dibahas pada saat sesi tanya jawab. Nah, di sini sambari teman-teman yang mau nanya ataupun drop pertanyaan di Mentimeter ataupun dari Mas Tirta juga nih nanti bakal ngecek ya satu-satu pertanyaannya karena gak mungkin juga nih dijawab semuanya gitu. Sangat-sangat antusias ya teman-teman banyak yang tanya luar biasa. Nah, sambil nunggu, mungkin Mas Tirta juga pingin minum sebentar gitu ya. Tadi udah ngejelasin materi yang sangat banyak, daging semua dan dasar-dasar semua. Ini aku bakal ini nih mempersilakan nih ada dari Kak Katami nih yang akan memperkenalkan nih eh, follow up. Jadi kan tadi Mas Tirta udah ngejelasin nih mengenai dasar-dasar dari IoT. Nah, ini Mbak Tami bakal ngasih tahu nih solusi ataupun buat teman-teman yang pengen mengulik lebih dalam IoT nanti gimana, Mbak Tami bakal kenalkan. Oke, monggo waktu dan tempat kepada Mbak Tami disilakan. Oke, halo, selamat malam teman-teman semuanya. Nah, ini pasti, ini suara saya masuk ya, Kak Iqbal ya? Masuk Mbak, jelas. Oke, nah ini sebelumnya perkenalkan saya Tami dari tim CRM Expert ID yang sebelumnya teman-teman udah tahu ya kalau kita tadi udah kenalan di grup dari pagi. Nah ini saya Tami dari tim CRM Expert ID. Nah di sini saya mau nambahin informasi penting nih buat teman-teman semua yang semangatnya sampai malam hari ini yang udah kirim-kirim ini juga ya, emot juga ya gitu. Nah semoga ilmunya Kak tadi punya dari Amita bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya, kayak gitu. Nah, ini izin saya mau bagikan informasi ya, teman-teman. Oke, nah ini sebelumnya tadi Kak Iqbal kan udah menjelaskan ya teman-teman yang tadinya awal-awalnya kepo sama expert, terus tadi kita juga udah bisa follow Instagram kita, LinkedIn kita, atau TikTok kita kayak gitu. Nah sebenarnya expert ID ini kita punya program apa aja sih di Instagram kita atau di milik kita gitu. Nah kita tuh ada dua ya teman-teman, ada yang namanya mini bootcamp dan intensive bootcamp. Nah kalau mini bootcamp itu yang terjadi di malam hari ini gitu. Jadi ini kelas nol pertamanya kita kayak gitu. Nah bedanya apa mini bootcamp sama intensive bootcamp ini? Kalau mini bootcamp pasti karena kelasnya ini gratis ya teman-teman dan dalam waktu 1 hari gitu. Nah ini ada 1 kali live kelas selama 2 jam ya. Ini seperti tadi yang kita jelaskan bareng-bareng kayak gitu. Kemudian teman-teman juga jangan khawatir, teman-teman akan tetap mendapatkan sertifikat sebagai partisipan ya kan. Ini juga mungkin teman-teman yang datang malam hari ini tujuannya pengen dapat sertifikat, tenang aja, jangan lupa nanti presensi juga ya teman-teman kayak gitu. Nanti juga akan di-share oleh tim kita gitu. Dan ini juga untuk mini bootcamp ini materinya masih basic banget ya teman-teman pengenalan gitu. Jadi teman-teman yang misalnya baru tertarik atau masih bingung tentang dunia dunia IoT gitu ya. Nah, ini di mini bootcamp ini kan benar-benar perkenalan dari awal kayak gitu. Nah, ini juga jangan khawatir teman-teman nanti untuk akses rekaman kelasnya ini nanti juga akan saya share sebagai tim CRM nanti melalui grup ya. Jadi teman-teman nanti jangan langsung meninggalkan grup ya karena nanti informasinya bisa sampai H+3 setelah mini bootcamp ini kayak gitu. Nah, ini teman-teman yang tadi dari penjelasannya Kak Miftah ya gitu ya. Teman-teman tertarik lebih lanjut mengenai IoT dan ini teman-teman masih bingung juga nih IoT itu seperti apa dan main berkarir di bidang IoT. Nanti akan saya berikan sebuah fun fact juga untuk teman-teman semua. Nah, teman-teman bisa belajar lebih detailnya itu di intensive bootcamp gitu. Nah, kalau di intensive bootcamp ini jelas banget ya teman-teman nanti fasilitasnya akan lebih banyak dibandingkan teman-teman di mini bootcamp hari ini kayak gitu. Nah, ini sedikit gambarannya ya itu seperti ada 8 kali sesi live class. Jadi nanti live classnya hampir sama seperti malam hari ini, cuman lebih full ya gitu. Jadi ada 8 kali sesi, terus juga nggak ada iklan, nggak ada informasi. Ya pastinya akan ilmunya lebih daging lagi. Bahkan teman-teman itu akan dapat praktek langsung gitu dengan IoT. Bahkan kita juga ada device-nya juga gitu. Jadi benar-benar teman-teman akan praktek di bidang IoT-nya ini sampai teman-teman bisa gitu. Terus teman-teman juga pastinya
akan mendapatkan sertifikat resmi yang diakui oleh Kemnaker ya sebagai LPK gitu. Nah, ini beda dengan sertifikat di mini bootcamp gitu. Karena kalau di mini bootcamp teman-teman akan mendapatkan sebagai partisipan gitu ya. Nah, kalau di sini teman-teman sudah pastinya mendapatkan sertifikat yang profesional gitu. Terus juga materinya teman-teman akan lebih terstruktur karena pastinya kalau teman-teman belajar ilmu melalui bootcamp ya itu pasti akan diajari oleh mentor yang profesional gitu. Dan pastinya juga ada sesi praktikum yang saya ajarkan juga. Nanti akan saya tunjukkan juga nih final projectnya di expert itu teman-teman akan dapetin apa kayak gitu. Terus juga akses materi dan rekamannya ini kita juga seumur hidup ya teman-teman kayak gitu. Nah ini kayak group mentoring, bonus juga ada psychological assessment. Ini nanti akan saya jelaskan lebih detailnya lagi kayak gitu. Nah, ini sedikit fun fact nih teman-teman, karena tadi kita kan udah kenalan ya, dan ternyata pada persertaan di sini kan banyak juga yang masih kuliah, ada juga yang fresh graduate gitu ya, yang mungkin masih awam juga tentang dunia IoT. Sebenarnya fun fact dari IoT engineer ini cukup besar ya teman-teman, kayak permintaan IoT engineer ini bakal terus meningkat dalam 5 tahun ke depan gitu, prospek pekerjaannya juga akan lebih besar gitu. Nah, ini kayak misalnya grafik yang saya share juga ya teman-teman. Nah, pendapatan di pasar IoT ini diproyeksikan mencapai 12,24 US dollar ya gitu pada tahun 2023 atau sekitar 168 triliun rupiah gitu. Dan pastinya pasar terbesar dalam IoT ini pastinya untuk IoT otomotif dengan volume pasar yang diproyeksikan sebesar 3,79 miliar USD atau sekitar 42 triliun pada tahun 2023 ini gitu. Nah, artinya kebutuhan akan IoT engineer ini juga terus meningkat sesuai dengan permintaan pasarnya gitu. Jadi kalau teman-teman yang masih bingung di bidang IT-nya itu kira-kira mau di bidang apa gitu. Nah, ini IoT ini juga salah satu eh, masa depan yang cerah ya gitu. Apalagi juga untuk range gajinya itu ya. Nah, itu teman-teman yang masih SMA, masih kuliah atau mungkin mau switch karir gitu ya. Nah, ini bisa dilihat ya kalau teman-teman jago dalam bidang IoT itu gaji pokoknya aja bisa di minimal 7 jutaan gitu. Gaji tambahnya di 6 jutaan, bahkan gaji totalnya bisa di 2 digit gitu. Nah, biar makin penasaran ya sama IoT gitu. Nah, di Expert ID kita menyediakan namanya intensive bootcamp nih. Jadi, teman-teman yang pengen belajar lebih detail IoT dan pastinya dengan bantuan mentor dan lebih terstruktur dan bahkan materi kita sudah dengan standar SKKNI ya, kayak gitu. Nah, ini dia, kita ada intensif bootcamp Internet of Things for IoT Engineer gitu. Nah, bootcamp ini berway terdekatnya akan dimulai di 16 April 2024 ini gitu. Jadi kita lagi ada bukaan early bird dan ini juga udah banyak peserta juga yang mulai tertarik ya. Maksudnya udah daftar juga dan kita sudah sampai di batch 23 gitu. Jadi ini merupakan bootcamp terlarisnya di Expert juga gitu. Nah, untuk fasilitasnya udah ada beberapa macam ya teman-teman seperti yang saya jelaskan di awal. Nah ini untuk peserta umum itu kalau after diskonnya dari harga 998.000 itu jadinya di 499.000. Tapi tenang aja teman-teman kalau mendengarkan informasi ini sampai akhir itu nanti akan ada informasi yang mengejutkan untuk teman-teman semua yang hadir di mini bootcamp malam hari ini aja gitu. Jadi hari ini kalau teman-teman udah dapat ilmunya dari Kak Miftah, nah nanti teman-teman juga akan dapat informasi lebih lanjut nih kalau teman-teman pengen belajar intensif bootcampnya di expert gitu. Nah, sebenarnya apa aja sih manfaat yang bisa teman-teman dapatkan kalau teman-teman belajar di Expert ID ya atau di bootcampnya kita gitu. Kita ada di basic level. Nah ini juga kalau teman-teman misalnya pengen belajar sampai advance class kita juga ada ya teman-teman. Nah tapi hari ini saya mau kasih gambarannya yang general aja nih yang basic level gitu. Dari basic level aja kita ini yang pertama pastinya teman-teman akan memahami dulu dari dasar IoT atau penggunaan Arduino IDE-nya gitu. Ini masih awal banget ya gitu. Jadi benar-benar pembelajarannya dari fundamental. Kemudian juga pastinya teman-teman akan menguasai pemrograman dasar Arduino untuk mengendalikan perangkat IoT gitu. Nah, ini nanti perangkat atau device-nya IoT ini kita juga akan jual, tapi ini opsional ya. Jadi kalau teman-teman sudah punya gitu yang udah tertarik IoT tapi masih bingung belajarnya karena kalau belajar sendiri kan kurang terstruktur ya. Nah, nanti bisa nih dengan kita bareng-bareng di sini kita praktek langsung kayak gitu. Dan pastinya teman-teman akan memiliki nih keahlian dalam bekerja dengan microcontroller ESP32 dan mengimplementasikan sensornya ini. Nah, ini ya untuk device-nya ya kayak gitu. Kemudian juga teman-teman akan memiliki keahlian dalam mengirim data
menggunakan protokol MQTT dan HTTP-nya kayak gitu. Dan yang terakhir, teman-teman itu nanti kalau teman-teman belajar di Expert ID atau mungkin teman-teman yang sebenarnya udah tahu nih bootcamp-bootcamp yang lagi teman-teman search gitu atau teman-teman lagi di yang mending. Nah, kalau di Expert ini nanti teman-teman nggak cuma dapat teori aja, tapi teman-teman itu akan menghasilkan portofolio atau project gitu ya. Nah, projectnya adalah merangkai IoT Kit untuk membuat project smart housing atau smart farming. Ini juga highlight banget ya akhir-akhir ini kalau teman-teman mengikuti debat capres kemarin itu ya sering banget disebut namanya kayak smart housing atau smart farming ini kayak gitu. Nah, ini teman-teman akan menghasilkan itu gitu. Nah, kenapa teman-teman harus memilih expert sebagai sarana belajar teman-teman? Nah, ini untuk berbedanya juga ya, karena di expert ini ada fasilitas-fasilitas yang pastinya bisa jadi pertimbangan teman-teman nih. Nah, di sini juga akan saya jelaskan nih fasilitasnya gitu ya. Nah, fasilitas yang pertama yang tadi sempat saya sebutin juga ya, itu ada 8 kali live class gitu. Live class ya teman-teman. Jadi bukan video on demand aja, tapi benar-benar teman-teman itu akan berinteraksi langsung dengan mentor kita gitu secara online melalui Zoom gitu dan bahkan live class ini nanti, ini contohnya kita lagi ngoding ya, ini bootcamp pertama sesi introduction-nya kita udah langsung praktikum langsung untuk codingannya gitu. Nah, teman-teman juga nanti akan mendapatkan akses lifetime gitu ya. Nah, akses lifetime di sini adalah peserta itu dapat mengakses rekamannya atau video pembelajarannya ini seumur hidup gitu ya, teman-teman. Jadi nggak cuma 8 kali sesi gitu. Karena kalau 8 kali sesi ini kan sekitaran 1 bulan ya gitu. Nanti seminggu ada 2 kali jadwal gitu. Tapi untuk akses lifetime-nya ini seumur hidup gitu. Jadi bisa ditonton teman-teman 2, 3, 5, atau 10 tahun ke depan gitu. Tuh, jadi udah ada gambarannya juga teman-teman ya. Kalau di expert ini kita nggak cuma video aja, tapi benar-benar live class gitu bareng sama mentornya. Nah, selain itu apa aja lagi fasilitasnya? Nah, ini pasti juga teman-teman tanyakan ya untuk project bootcampnya gitu. Kita juga banyak banget testimoni dari teman-teman semua gitu. Nah, ini juga untuk mahasiswa juga atau mungkin teman-teman yang aktif di LinkedIn tadi juga banyak ya yang terkonek gitu, yang sharing LinkedIn-nya gitu. Itu juga penting banget ya teman-teman kalau teman-teman pengen dapat pekerjaan yang lebih baik atau misalnya lagi pengen switch karir gitu ya. Nah, seperti Kak Lutfi ini nih gitu ya. Ini juga salah satu teman kita gitu ya, alumni gitu. Dia membagikan pengalamannya beliau dalam mengikuti bootcamp IoT gitu. Nah, ini juga beliau ini juga merupakan orang yang profesional ya gitu. Nah, ini juga boleh kita baca bareng-bareng ya kayak halo hari ini saya akan berbagi pengalaman saya nih dalam melalui platform ini gitu. Nama saya Lutfi, saya ingin menginspirasi kalian semua di bidang IoT untuk mengikuti journey saya bersama expert gitu. Saya bersemangat untuk memperluas pengetahuan saya nih tentang IoT melalui bootcamp ini. Dengan belajar keterampilan yang kuat ini, saya ingin meningkatkan skill saya dalam berkontribusi dalam inovasi produk gitu. Nah, Frina Project IoT di Expert gitu ya, tentang menciptakan konsep atau simulasi IoT di dalam konteks smart farming gitu ya. Nah, terima kasih untuk Bootcamp IoT dan mentor yang luar biasa kita gitu. Bergabunglah, saya mempelajari IoT menemukan koneksi dan interface bersama Expert gitu. Teman-teman, nah ini juga karena dari Kak Lutfi ini ya, ini menimbulkan banyak terkoneksi teman-teman baru gitu ya. Jadi dapat komentar yang positif juga kayak keren ya, Mas Lutfi gitu. Final projectnya benar-benar berasal dari real pain problems gitu ya. Semoga lanjut terus inovasinya kayak gitu. Terus juga ada juga nih, "Wah, keren nih banget nih Lutfi gitu kan. Apalagi ada kesempatan ya bootcamp kayak gini mau informasinya kayak gitu. Jadi yang teman-teman misalnya masih bingung tentang IoT gitu ya. Nah, ini bisa banget nih. Nah, ini juga ada videonya kayak monitoring kandang ayam. Ini saya play ya teman-teman gambarannya gitu. Jadi dalam portofolio project ini, teman-teman ini akan ada langsung dengan sesi praktikumnya, sehingga peserta dapat memiliki project yang beragam untuk dijadikan portofolionya teman-teman gitu. Sekali lagi, kalau di expert ini nggak cuma pembelajaran teori aja ya, kalau hari ini mungkin kita masih ada gambarannya masih ringan banget gitu ya, karena ini pertemuan nolnya kita gitu. Nah, nanti pertemuan pertamanya itu pasti teman-teman udah langsung bisa pengodingannya, terus juga ini gambarannya untuk monitoring kandang ayamnya gitu atau project yang akan dihasilkan teman-teman gitu. Ini dikit aja ya untuk spoilernya dikit dari Kak Lutfi. Next, untuk fasilitas berikutnya. Oke, nah ini fasilitas ini juga
penting banget ya, karena teman-teman di sini kan dari tadi juga ada yang komen kayak nanyain presensi atau mungkin yang hari ini pengen daftar eh, mini bootcamp itu pengen dapat sertifikat. Sekali lagi untuk sertifikatnya ini berbeda ya teman-teman untuk intensif sama mini bootcamp. Kalau mini bootcamp teman-teman tuh dihitung sebagai partisipan dalam mengikuti mini bootcamp malam hari ini. Cuman kalau misalnya teman-teman di intensif bootcamp itu akan mendapatkan sertifikat yang profesional gitu. Seperti contohnya di sini. Nanti ini ada beberapa lembar ya, jadi nanti itu akan ada penilaiannya setiap sesi pertemuannya teman-teman gitu. Nah, sertifikat ini eh, akan diberikan teman-teman kalau bootcampnya udah selesai gitu, dan pastinya sertifikat ini kita kan sudah berizin ya dengan Kementerian Ketenagaan Republik Indonesia gitu ya, jadi ini sudah sebagai LPK gitu. Nah, ini juga yang menarik di expert gitu, kita itu ada namanya grup mentoring dan networking gitu. Jadi peserta nanti kalau teman-teman udah gabung dan dibantu oleh saya pastinya sebagai tim CRM-nya, itu teman-teman akan dimasukkan ke grup mentoring dan networking ini gitu. Nah, untuk grupnya ini juga aksesnya lifetime gitu. Dan ini contohnya ya, saya share aja langsung gitu ya. Di Bootcamp IoT itu kalau misalnya peserta bertanya gitu ya, misalnya kayak saya melakukan fungsi, kalau ada dua ESP32 nih melakukan fungsi yang sama gitu ya. Terus dengan pertanyaan-pertanyaan ini bagaimana ya cara membedakannya kayak gitu. Nah, ini jelas banget mentor kita Kak Sony, bahkan beliau ini menjawab di jam-jam di luar tuh bisa banget gitu ya. Caranya di play ini aja Kak gitu, jangan dikeluarkan di ini nanti baru di pricing datanya gitu. Ini dijawab langsung sama mentor kita ya, dan ini juga nggak cuma aktif selama 1 bulan aja, tapi aktifnya seumur hidup gitu. Dan ini juga teman-teman alumni nih, kita juga ada grup telegramnya juga. Nah, grup telegram ini juga keren banget. Jadi kalau misalnya teman-teman nih, karena kita kan dari berbagai kalangan ya gitu, jadi ada yang teman-teman fresh graduate mungkin masih kuliah gitu, atau teman-teman IoT ini bahkan kebanyakan orang-orang yang sudah profesional ya, kayak tadi contoh-contohnya yang saya kirimkan kan banyak yang dari profesional juga gitu. Jadi kalau misalnya perusahaannya butuh lowongan kerja atau apa tuh bisa share di SP Talent ini gitu. Jadi teman-teman bisa terkoneksi dengan alumni-alumni sebelumnya gitu. Ini juga sebagai wadah yang banyak ditanyakan juga ya sama teman-teman gitu. Kalau kira-kira di Esper ini saya bisa ada informasi loker gak ya kayak gitu-gitu. Nah, ini melalui grup-grup ini bisa ngebantu relasinya teman-teman kayak gitu. Nah, ini juga ada professional branding. Ini mungkin juga sama yang dilakukan oleh Kak Lutfi tadi ya. Jadi melalui platform LinkedIn gitu ya, beliau jadi bisa terbantu gitu. Terus juga seperti Kak Randy ini ya, sebenarnya di Kristia Syahaan ini merupakan final year electrical engineering gitu. Masih sekolah, dan dengan professional branding ini dengan menceritakan dia dan terkoneksi langsung dengan mentor kita, jadi Kak Reddy ini pasti akan sangat terbantu gitu. Jadi banyak mungkin dari HR yang lagi cari orang-orang di bidang IoT gitu ya. Nah, ini bisa banget membantu teman-teman dalam membangun profesional branding teman-teman di LinkedIn teman-teman gitu. Nah, next. Nah, kita juga mau kenalan juga nih sama mentor-mentor kita gitu. Sebenarnya di expert ini teman-teman tuh akan dibimbing sama siapa sih gitu. Tadi juga sempat teman-teman lihat ya ada Kak Sony sebagai mentor kita gitu. Nah, sebenarnya ada 3 ya untuk mentor kita tuh. Ada Kak Arif Nur Miswari, ini juga merupakan IoT research-nya, engineer-nya at Advisory gitu ya. Kemudian juga ada Kak Ahmad Sony ini yang pastinya beliau ini udah dari awal batch ya, ini emang udah legendnya IoT-nya expert gitu, karena kalau di expert ini IoT-nya luar biasa banget gitu. Terus juga ada Kak Faris Alemuda, ini juga teman-teman kalau misalnya lagi megang HP atau megang link ini tuh bisa juga loh teman-teman kayak cek biografinya beliau gitu di LinkedIn-nya gitu, dan koneksinya juga luar biasa gitu. Nah, ini juga langsung aja saya sikan langsung ya gitu. Sebenarnya selama 8 sesi ini apa aja yang akan teman-teman pelajari? Karena bootcamp terdekat kita itu di tanggal 16 April 2024. Ini jadwalnya di hari Selasa dan Kamis ya teman-teman gitu. Nah, start kelas kita di setengah 8. Karena itu kan kita udah selesai dan Ramadan ya. Gitu. Jadi jadwal kita kembali lagi di setengah 8 gitu. Nah, di pertemuan pertamanya kita juga bisa bedah bareng-bareng ya. Ini pasti kita langsung pertamanya di introduction gitu. Di introductionnya IoT and Arduino-nya gitu. Jadi kalau teman-teman yang biasanya ada yang chat kayak Kak, saya tuh masih bingung tentang IoT, kira-kira saya takut setengah hati nggak ya atau nggak tenang aja, karena di siklus pertamanya kita tuh bener-bener di introduction atau di fundamentalnya gitu. Yang pertemuan kedua juga kita di fundamentalnya ya teman-teman of Arduino programming gitu. Kemudian di pertemuan ketiga dan keempat itu
itu udah jelas ya, kita udah mulai teman-teman akan menerima device IoT kitnya gitu. Jadi teman-teman di sini akan praktikum gitu, langsung praktik dengan kakak Kak Arif, Kak Ahmad Soni, sama Kak Faris juga gitu. Nanti kebetulan kan yang kelima juga ada IoT platform sending data. Ini juga penting banget. Kemudian yang keenam juga ada IoT platform sending data with HTTP. Kemudian juga ada IoT mobile apps develop, dan yang kedelapan ini jelas banget ya, teman-teman akan memanage for IoT mobile apps atau programming smart home atau smart farming tadi gitu. Kita udah final untuk dapat proyeknya yang pengen diharapkan teman-teman gitu. Nah, pastinya kalau teman-teman belajar di bootcamp itu teman-teman akan eh, dibaca oleh mentor dan terstruktur gitu ya, daripada teman-teman belajar sendiri misalnya dari YouTube atau apa, kan teman-teman masih bingung. Nah, di sini udah ada silabusnya, juga sudah berstandar dengan kurikulum kompetensi kerja nasional di Indonesia kayak gitu. Nah, tools apa aja yang dibutuhkan, juga teman-teman cuma butuh Arduino IDE, kemudian juga ada simulator ESP32, dan pastinya Zoom ya teman-teman untuk live kelasnya kita kayak gitu. Nah, ini teman-teman kayaknya banyak takut ini ya, baca-baca komen juga ya. Nah, ini kita kasih trailernya nih di IoT-nya Expert gitu ya. Ini kalau teman-teman mau search juga di YouTube kita juga udah ada ya. Ini saya bantu play. Bootcamp ini memang kita desain dari yang bisa untuk mengakomodir rekan-rekan yang baru mau mulai. Makin besar intensitasnya justru membuat bacaan analognya jadi lebih. Nah, ini kan dikerjakan nih. Oh, berarti yang baris ini memang bukan bagian dari body A. Ada nggak yang masih bingung? Dan semuanya benar-benar dikawal oleh orang-orang yang profesional. Oke, ini juga sepertinya banyak pertanyaan juga ya dari teman-teman semua ya. Ada yang direct chat juga gitu ya. Jadi selain basic level, ini sedikit menjawab pertanyaan tadi dari direct message ya. Itu ada, ini selain basic level, apakah ada advance kelasnya? Ada ya teman-teman. Nanti bisa aja langsung chat ke saya. Nanti saya kasih informasi detailnya. Nanti kalau misalnya saya jelasin sampai akhir tentang advance kelasnya, itu nanti waktunya cukup lama gitu. Nanti ada juga advance kelasnya kalau teman-teman pengen lebih lanjut detailnya tentang IoT, pengen detail lagi gitu ya. Seperti tadi kan juga ada saya spoil juga kalau misalnya mentor kita itu selain yang basic class juga yang advanced class gitu. Oke, nah ini next, ini juga akan memberikan semangat teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman takut bodong atau gimana, kita tadi udah kayak udah jelasin banyak banget testimoni-testimoni ya dari LinkedIn. Itu juga bukan kita ya paksa seperti misalnya kita selesai bootcamp jangan lupa ya tulis testimoni, itu enggak teman-teman. Jadi memang kita juga aktif di LinkedIn kita gitu, dan kita juga sangat mengapresiasi teman-teman yang membagikan pengalamannya di expert gitu. Nah, ini seperti Kak Ari Indrayanti, ini juga merupakan tech develop ya, di sebagai head juga di of product at GoPlay gitu ya. Ini juga teman-teman bisa bareng ini kita baca ya, kayak bootcamp ini tuh sangat cocok untuk mereka yang baru ingin mulai mempelajari konsep IoT dengan menggunakan single board atau microcontroller seperti Arduino, dan memanfaatkan protokol jarak jauh yang tersedia di Indonesia, karena diajarkannya sampai ke konsep gitu. Bootcamp ini juga bisa saya manfaatkan sebagai modal membangun konfigurasi IoT lebih jauh lagi gitu. Nah, ini juga ada testimoni ya, tapi teman-teman jangan apa ya, ragu gitu, atau misalnya saya masih pian Pak, kok yang dari tadi yang dimunculin orang-orang yang udah profesional ya gitu. Tenang aja, sebenarnya masih banyak banget teman-teman yang memberikan testimoninya gitu. Kayak misalnya Kak Cendri Irawan ini juga merupakan head ya. Kemudian juga ini kayak misalnya Kak Rehan ini juga merupakan mahasiswa di Universitas Andalas gitu ya. Jadi juga pastinya dengan penyampaiannya ya gitu, kayak saya benar-benar puas gitu dengan program IoT di Expert gitu ya, karena materinya itu sangat terstruktur gitu ya, jelas banget ya, karena di program ini kan pembelajarannya sama mentor gitu ya, pasti akan lebih terstruktur, instruknya juga belajarnya bukan hanya teori tapi juga pastinya dengan praktik gitu. Dan pasti yang dibutuhkan dari Kak Rehan ini adalah proyek yang dihasilkan gitu. Ini juga ada dari Kak Yuda juga gitu. Ini juga beliau
itu walaupun udah kayak di software engineer ya, ternyata ilmu itu luas banget ya teman-teman gitu loh. Jadi beliau juga benar-benar kayak masih awam banget nih sama tentang IoT gitu. Tapi setelah ikut di bootcamp IoT ini, beliau jadi lebih paham gitu. Apalagi dengan integrasi juga dengan AI gitu ya. Pasti teman-teman juga sering dengar dengan teknologi AI ini juga gitu. Nah, di expert ini juga kita sudah menggunakan materi yang modern gitu. Jadi nggak cuma dari mungkin 5 tahun yang lalu atau enggak, kita juga selalu merubah materi-materinya gitu berdasarkan kebutuhan pasarnya gitu. Next, ini oke, nah ini nih informasi yang sebenarnya banyak teman-teman tunggu ya. Ini spesial Ramadannya apa nih Kak? Kayak gitu ya. Oke, nah tadi kalau teman-teman tahu ya di awal, kalau misalnya di harga peserta umum itu kan dari harga 998.000 ya. Kemudian untuk peserta umum kita ada diskon khusus jadinya di 499.000 itu yang spesial Ramadan. Tapi kita ada tambahan khusus buat teman-teman yang hadir di mini bootcamp malam hari ini. Tapi mohon maaf banget nih sebelumnya teman-teman, cuma untuk 10 peserta aja itu teman-teman dapat spesial diskon tambahan 200.000 gitu. Jadi kalau teman-teman yang misalnya dapat promo Ramadan peserta umum yang nggak tahu mini bootcamp malam hari ini itu bayarnya di 499.000 gitu ya. Tapi untuk teman-teman yang malam hari ini ada tambahan 200.000. Jadi kalau teman-teman ini hanya membayar di 299.000. Nah, ini juga udah dibantu Kak Anggi ya teman-teman. Ini hanya untuk 810 peserta sama aja nanti ini karena tadi di detik-detik terakhir kayaknya semangat Ramadannya semakin banyak nih gitu. Jadi saya tambah jadi 10 peserta biar angkanya cantik gitu ya. Nah, caranya gimana kalau teman-teman klaim di harga 299.000 tadi? Caranya teman-teman cuma cukup chat ke nomor saya yang tadi share link, share kenalan bareng-bareng gitu ya. Cukup chat IoT ke nomor 089603300675. Cukup chat aja IoT. Nanti teman-teman akan saya bantu jelaskan juga nih apa aja fasilitasnya, terus kemudian silabusnya kalau teman-teman pengen tanya-tanya lebih lanjut. Nah, itu boleh banget nanti teman-teman chat ke saya gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman ada informasi-informasi lebih lanjut, boleh banget ya, jangan khawatir. Yang penting teman-teman klaim harga khusus peserta mini bootcamp. Nah, ini ramai banget ya teman-teman di WA saya tuh nggak kelihatan ya. Ini banyak banget yang chat IoT, IoT, IoT udah ada oke, udah hampir 10 peserta yang chat gitu ya. Nah, ini sekali lagi nih saya informasikan lebih lanjut ya. Teman-teman kalau pengen daftar IoT dengan yang start kelasnya early bird di tanggal 16 April 2024 gitu untuk spesial harga Ramadan itu lebih murah lagi karena hanya untuk peserta webinar malam hari ini atau mini bootcamp yang udah menghargai diri kelas nol pertamanya kita ini ya gitu, kelas nol pertama, kelas nolnya kita gitu. Jadi udah dapat harga di 299.000, udah dapat kelas mini bootcampnya gratis, dapat sertifikatnya juga yang gratis malam hari ini. Teman-teman juga dapat harga khusus cuma di 299.000 aja gitu. Jadi ini wah ini udah banyak banget yang chat. Sebenarnya juga udah takut pada kehabisan ya teman-teman. Cukup caranya cuma chat IoT gitu ya. Ini saya buru-buru banget nih biar teman-teman kayaknya kuotanya akan ditambah karena kayak 10 peserta kurang nih kayak gitu. Nanti akan saya update juga ya teman-teman kayak gitu. Oke, nah ini saatnya menjadi IoT engineer di tengah pesatnya kebutuhan ahli IoT. Tadi juga saya udah kasih riset-riset dari kita ya teman-teman. Kenapa sih teman-teman yang masih ragu IoT atau yang masih belajar IoT? Nah, ini bisa banget teman-teman tadi udah kasih fun fact masa depan secerah apa kalau teman-teman itu tahu-tahu IoT gitu. Untuk kelas terdekatnya kita dimulai 16 April 2024. Nah, ini sebenarnya saya mau izin live aja ya teman-teman, mau bantu jawab teman-teman gitu biar bisa klaim saya bantu daftarkan nanti. Nah, ini kalau teman-teman mau tanya lebih lanjut bisa langsung chat ke WA saya ya, seperti yang saya informasikan tadi. Cukup chat IoT ke 0896033033 00675 kayak gitu. Oke, nah ini juga, wah makasih banyak ya teman-teman ya, karena memang banyak banget yang sebenarnya sudah pernah ikut, terus ikut lagi, terus daftar ngajak teman-temannya itu banyak banget sebenarnya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau penasaran lebih lanjut, boleh nanti saya kasih kirimkan videonya, gambarannya, atau apapun pertanyaan apapun akan saya bantu. Gitu. Nah ini saya kembalikan waktunya kepada Kak Iqbal. Ini saya izin mau membalas pesan teman-teman ya, takut nanti pada marah gitu ya. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Oke, selamat malam Mbak Tami. Terima kasih banyak Mbak Tami atas penyampaian informasinya ya. Dan luar biasa sekali ya antusiasnya teman-teman sudah ada yang ngechat juga nih ternyata ya ke Mbak Tami.
Dan pokoknya jangan lupa banget teman-teman untuk langsung chat aja kalau yang tertarik nih di detik sekarang juga karena promonya sangat terbatas di 10 kuota saja. Oke teman-teman, sebelum kita tutup nih mini bootcamp kali ini, seperti yang dijanjikan di awal ya, kita bakal buka sesi tanya jawab dan diskusi. Sebelum itu mungkin aku mau panggil, oke, Mas Tirta udah on cam ya, oke udah siap ya. Mas, aku izin share screen ya teman-teman sebentar. Oke, luar biasa sekali ya di malam hari ini banyak sekali yang bertanya. Ini ada 24 nih, 24 pertanyaan dan mungkin di sini Mas Tirta juga tadi udah sedikit melihat-lihat ya pertanyaan-pertanyaan yang nanti mungkin bisa Mas Tirta pilih dan Mas Tirta jawab. Di sini karena keterbatasan waktu, mungkin kita ambil dulu 4 pertanyaan ya, Mas Tirta. Oke, langsung saja. Yang pertama mungkin Mas Tirta akan jawab yang mana ya, Mas? Baik, mungkin saya ingin jawab yang nomor pertama dulu kali ya, paling kiri. Bagaimana cara memulai belajar IoT jika tidak punya background pendidikan berbasis IoT? Oke, baik. Terima kasih Mas Iqbal, teman-teman expert dan juga rekan-rekan semua yang masih stay di sini ya. Kita belajar bareng-bareng. Jadi untuk memulai belajar IoT, sebenarnya nggak masalah kalau misalkan nggak punya background pendidikan berbasis IoT. Aku punya teman cukup banyak ya, yang memang dia backgroundnya ada yang finance, ada yang backgroundnya economics, ada yang backgroundnya FMIPA dan segala macam, yang memang mereka memiliki keinginan, perlu di note, keinginan untuk belajar IoT. Kalau misalkan kita sudah mendevelop curiosity kita terhadap IoT, kita sudah melihat opportunity, kita coba pendekatan, istilahnya PDKT sama IoT. Coba lihat-lihat nih, sensor-sensornya nih, gimana cara kerjanya, lihat-lihat. Banyak di YouTube yang sudah mereka buat sistem-sistem mereka yang canggih-canggih, itu menimbulkan rasa, wah, saya pengen kayak gitu juga nih, gitu. Nah, kalau misalkan rasa curiosity dan keinginannya udah cukup, coba langsung baca-baca, belajar cara coding. Bisa ikut bootcamp expert, atau lihat-lihat di YouTube, lewat buku, itu tergantung bagaimana cara teman-teman belajar. Yang penting kalau misalnya IoT itu jangan malas baca karena kita bakal terus berkutat di datasheets, berkutat di documentation. Itu documentation dan datasheet sangat penting, sangat luas cakupannya. Kalau misalnya kita suka baca, suka bisa mengutak-atik dari situ, aku bisa jamin teman-teman bisa lancar di IoT. Dan jangan takut salah. Kalau misalkan IoT itu hardware ya, takut rusak segala macam. Tadi sempat aku mention, itu part of learning. Selama kita terus mencoba dan yang penting konsisten, itu teman-teman dari background apapun, dari level pendidikan apapun, selama ada kemauan, aku yakin teman-teman bisa. Gitu mungkin. Oke, luar biasa. Makasih banyak atas jawabannya Mas Tirta. Semoga menjawab ya yang tadi mengajukan pertanyaan ini. Oke, selanjutnya boleh Mas Tirta yang kedua mau yang mana? Oke, Mau mungkin di scroll ke bawah? aku pengen jawab yang ini deh, lebih bagus mana IoT menggunakan not MCU, ISP atau Arduino. Oke, monggo Mas. Oke, baik, terima kasih Mas Iqbal. Jadi ini pertanyaannya tadi ada juga yang nanya terkait dengan MQTT atau CoAP ya, protokol. Sebenarnya di sini aku pengen jawab universal aja. Terkait dengan hardware, terkait dengan network, terkait dengan application atau processing layer, keempat layernya itu teman-teman harus mengetahui kebutuhan dari bisnis teman-teman. Misal teman-teman pengen bikin apa nih? Pengen bikin suatu sistem yang butuh real time. Sorry teman-teman. Yang butuh data real time terkirim dan juga terbaca. Cari yang prosesingnya lebih tinggi. Kayak contoh di sini, Node MCU itu kan ISP yang sebelumnya ISP32. ISP32 adalah suksesornya. Otomatis ISP32 punya computing unit yang lebih tinggi. Terus dibanding dengan Arduino, ISP32 itu udah punya WiFi built-in. Arduino itu harus punya modul lagi untuk WiFi. Nah, itu lihat dari kebutuhannya. Kalau misalkan kebutuhannya membutuhkan ISP32 untuk computing unit yang lebih tinggi dibanding Node MCU, ya gunakan ISP32. Tapi kalau misalnya nggak butuh-butuh amat ISP32, Arduino cukup butuh
ya udah pakai Arduino. Karena kuncinya tadi apa? Cost efektif dan yang penting scalability-nya bagus dan bisa diandalkan atau reliability-nya bagus. Ini juga berlaku untuk protokol-protokolnya ya. MQTT untuk subscription. Atau kalau misalnya butuh yang lebih secure lagi untuk sistem request by client and server bisa gunakan HTTPS. Atau HTTPS kelihatannya overkill, bisa pakai co-op karena dia bisa request juga, sistem by request. Jadi itu tergantung dari kebutuhan teman-teman. Nah, tadi kuncinya apa? Pelajarin datasheets-nya, pelajarin documentation-nya. Itu adalah kunci kalian untuk menentukan komponen-komponen sistem yang baik. Gitu. Mungkin itu, Mas Iqbal. Oke, terima kasih Mas Tirta. Semoga menjawab ya teman-teman yang mengajukan pertanyaan ini. Sebelum masuk ke pertanyaan ketiga nih, aku mau reminder ke teman-teman semua yang dari tadi dari awal nih nanyain, Kak, udah ada link presensi belum? Udah di-share ya teman-teman link presensinya sama Kak Anggi. Boleh banget langsung aja sambil sesi tanya jawab ini untuk mengisi link presensi. Karena kalau nggak ngisi, nanti teman-teman nggak bakal dapat sertifikat untuk partisipan mini bootcamp malam ini. Oke, lanjut ya, Mas Tirta. Selanjutnya kita coba scroll ke bawah kali ya. Oke, kira-kira ada gak Mas nih yang mau dijawab? Oke, ini mungkin ini ada beberapa pertanyaan yang relate ya. Mm-mm. Coba mungkin untuk yang bagian ini, Mas yang Aziz itu. Oke. Nah, tadi ada banyak yang nanya juga pertanyaan serupa. IoT engineer itu sebenarnya day to day-nya ngapain sih dan apa sih yang dibutuhkan gitu. Slide yang di mention di presentation, mungkin di sini sekalian sharing juga sebagai IoT engineer di Kalbe itu ngapain. Of course, aku nggak bakal ngasih tahu rahasia perusahaan atau project-project yang aku kerjain, tapi TLDR-nya adalah atau summary-nya adalah ketika ada suatu permasalahan, ya kan, karena aku ini ada di head office-nya Kalbe dan banyak anak perusahaan atau manufacturing di bawah Kalbe, di mana itu membutuhkan suatu improvement. Nah, salah satu improvementnya itu adalah IoT. Nah, untuk mengayomi mereka, entah itu kebutuhannya untuk meningkatkan efisiensi produksi, entah itu untuk mempercepat operasional dan segala macam, itu kita membuat suatu sistem rancangan, namanya proof of concept. Nah, IoT engineer, proof of concept-nya dari segi apa? Dari segi yang pertama hardware. Makanya untuk mempelajari IoT sebagai kita nantinya agar siap menjadi IoT engineer, kita harus paham hardware-hardware ini yang digunakan sesuai dengan bisnis testnya itu kayak gimana. Perbanyak baca datasheet, perbanyak benchmark, perbanyak compare-compare antara satu sensor satu dengan sensor lainnya, satu microcontroller dengan microcontroller lainnya, sampai terkumpul plan A, B, C yang nantinya itu menjadi suatu sistem. Nah, setelah sistem itu udah ada plannya, itu tinggal kita utilize bagaimana itu bisa membantu permasalahan yang ada. Nah, IoT engineer memastikan bahwa si sistem itu bisa laku pada pasarnya dan bisa digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, solution gitu. Nah, jadi itu apa aja yang dikerjain, yaitu memberikan solusi atas permasalahan atau tantangan yang ada dengan IoT atau menghubungkan antar device dengan jaringan tertentu yang nantinya bisa digunakan untuk user. Apa aja yang perlu dipelajarin? Tadi hardware, software atau tools, ya kan? Nah, itu banyak yang perlu dikulik. Coba saran dari aku mungkin pelajarin lagi tadi PPT-nya kalau dikasih ya Mas, itu bisa dibaca untuk jadikan acuan. Yang four layer itu udah umum. Memang bukan jadi acuan seluruh dunia, tapi udah umum digunakan untuk IoT engineer. Dikulik masing-masing, dalamnya apa layer-layernya, dan apa aja komponen-komponen di dalam layer-layer tersebut. Kalau misalkan udah bisa, udah paham, tinggal gabungin aja 4 layer itu, jadikan suatu sistem, kalian pitching sebagai solusi suatu permasalahan. Itu IoT engineer. Dan kalau misalkan kalian bisa seperti itu, saya yakin, aku yakin teman-teman bisa menjadi IoT engineer yang baik. Mungkin itu. Oke, siap. Terima kasih Mas Tirta atas jawabannya. Semoga menjawab ya yang tadi mengajukan pertanyaan ini. Dan selanjutnya yang terakhir nih, teman-teman kita coba scroll ke paling bawah kali ya. Oke. Nah, apakah ada yang mau dijawab, Mas Tirta? Satu pertanyaan terakhir.
Em, Mungkin terkait karir kali ya. Soalnya tadi kan judulnya tentang karir. Ini ada dua pertanyaan yang cukup unik, yang sangat melenceng sekali dan juga freelance gitu. Mungkin yang dibuka yang nama saya Abdul, Mas, Oke. yang kanan. Ya, Nah, monggo Mas. oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mau bertanya, saya memang punya background di bidang IT. Kalau tadi yang pertama pertanyaannya nggak punya background di bidang IT. Sekarang udah punya, tapi sangat melenceng sekali. Untuk karir di dunia IoT, cara carinya gimana? Sebenarnya gini, mungkin banyak yang perusahaan yang tidak melihat bahwa IoT itu merupakan hal yang penting. Atau mungkin juga perusahaan itu ada yang namanya bukan IoT engineer, ada yang namanya solution engineer, ada yang namanya arsitektur engineer dan segala macam gitu. Itu kebijakan perusahaannya, no problem. Nah, yang perlu dilihat adalah untuk kita mencari opportunity tersebut, lihat job desk-nya aja. Apakah sama? Apakah mencerminkan itu IoT engineer? Kuncinya apa tadi? Satu, device berkomunikasi dengan jaringan yang mengirimkan data gitu. Kalau misalkan di dalam sektor itu, berarti itu IoT. Nah, untuk cara pelajarannya itu tadi eh, caranya dengan mempelajari hardware, software, dan juga terus-terus mengoprek, mencoba ini, mencoba itu. Tadi ada yang sempat nanya juga kalau misalkan komponen apa. Banyak banget komponen-komponen yang murah dari 200.000, 300.000. Itu tergantung kebutuhan kalian kembali lagi. Tapi kalau boleh aku saranin, coba oprek-oprek ESP32 karena itu udah all in one. Itu bisa digunakan untuk pelajaran, untuk belajar-belajar di IoT. Banyak banget project-project yang bisa dihasilkan dari satu ESP32 dengan tiga sensor yang berbeda. Itu banyak banget aplikasinya. Kayak contoh, misal ESP32 ditaruh sensor DHT22 yang bisa mengukur temperatur dan kelembapan. Itu sensor dan juga ESP32 ditaruh di kamar di rumah sama ditaruh di luar gitu, taruh di panggung atau pendopo atau taruh di warung atau taruh di mana gitu, itu udah purpose-nya udah beda, tujuannya udah beda, solusi yang diciptakan untuk permasalahan itu udah beda. Jadi sangat luas. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menjual si ESP32 sama DHT22 itu. Nah, itu menjawab pertanyaan apakah IoT engineer bisa freelance? Bisa banget. Kuncinya di mana? Menjual tadi, ya kan? Menjual proyek kalian, menjual portofolio kalian, menjual ide kalian. Kalau kalian bisa menemukan pasar yang tepat, bisa mencari opportunity yang tepat, kalian bisa menjadi IoT engineer yang baik dan berkontribusi di dunia IoT engineer. Mungkin itu. Semoga menjawab. Kalau misalkan ini terakhir ya, Mas Iqbal. Iya Mas. Halo? Halo? Iya, Mas Tirta yang terakhir. Oke, mungkin nanti kalau misalkan ada teman-teman yang ingin bertanya di luar, boleh connect di LinkedIn ataupun di Instagram, no problem, bisa tanya-tanya, kolaborasi ataupun kerjasama, it's okay banget. Aku terbuka untuk diskusi, konsultasi dan segala macam di bidang IoT, AI ataupun software ya. Jadi don't hesitate to contact me. Mungkin itu Mas Iqbal untuk penutupnya dari pertanyaan terakhir. Oke, terima kasih banyak Mas Tirta untuk jawabannya tadi luar biasa. Dan terima kasih juga atas penyampaian materinya tadi tentang dasar-dasar ataupun pengenalan nih IoT. Dan kita berikan tepuk tangan dulu, teman-teman. Boleh banget reaction tepuk tangan untuk Mas Tirta karena luar biasa sudah sharing banyak hal dan insight tentang IoT. Dan di sini sebelum ditutup ya kita akan melakukan sesi dokumentasi dulu ya teman-teman. Oke. Boleh teman-teman di sini yang mau on cam, boleh banget untuk on kamera karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Yuk teman-teman, mungkin ditunggu ya 1 menit. Nah, sambil nunggu 1 menit, aku mau reminder lagi nih buat teman-teman di sini yang tertarik untuk mengulik lebih dalam, tertarik untuk belajar lebih dalam dan mengembangkan skill ataupun kapasitas di ranah atau di bidang IoT, boleh banget untuk langsung saja mengikuti intensif bootcamp-nya Expert yang tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Tami. Kenapa harus di sekarang, waktu sekarang? Karena
teman-teman bakal dapat promo ataupun potongan sebesar 200.000. Jadi dari 499.000 jadi 290.000. Jadi langsung aja kontak Mbak Tami. Mbak Tami ada di grup ya teman-teman, grup peserta, grup mini bootcamp. Dan di sini buat teman-teman mungkin yang masih apa istilahnya ragu ataupun kayak takut nih, jangan khawatir teman-teman, kita sudah sangat-sangat banyak sekali meluluskan alumni-alumni bootcamp sampai 3.500 alumni, dan juga kita sudah mencapai 23 batch ya untuk intensif bootcamp IoT ini. Jadi teman-teman jangan khawatir karena nanti bakal banyak eh, ilmu yang diserap dan juga teman-teman pasti bisa menguasai IoT ini. Seperti itu teman-teman. Oke, karena sudah pada on cam nih semua rata-rata ya, ada beberapa yang udah on cam. Mungkin langsung aja ya untuk apa namanya, untuk dokumentasi tim operator mohon ini ya bantu screenshot. Oke. Hitungan mundur ya teman-teman. 3 2 1. Oke. Untuk slide 2 ya. 3 2 1. Oke, sekali lagi nih. Gaya yang heboh nih. Oke, 3 2 1. Oke, luar biasa. Oke, teman-teman, terima kasih banyak untuk partisipasi dan antusiasmenya yang luar biasa pada malam hari ini. Di sini sekali lagi juga aku ucapkan terima kasih kepada Mas Tirta atas keluangan waktu dan materi yang disampaikan, sangat-sangat full insight. Dan terima kasih juga atas partisipasinya teman-teman di malam hari ini. Semoga teman-teman di sini bisa ini ya apa, kita ketemu lagi ya di next kesempatan di program-program expert yang luar biasa, dan jangan lupa untuk follow dan ikutin terus keseruan dan informasi lebih lanjut di Instagram, LinkedIn ataupun TikTok expert. Oke, dan aku tutup ya teman-teman. Terima kasih atas kesempatan dan keluangan waktunya. Mohon maaf bila selama memandu acara malam hari ini ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian kata. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Jangan lupa ya teman-teman untuk presensi ya. Karena kalau nggak presensi nanti teman-teman nggak bakal dapat sertif partisipasinya. Oke, makasih Kak. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Halo Sobat Expert, perkenalkan saya Ahmad Zanki, CEO dari Expert. Menyambut kamu yang ingin mengasah skill digitalnya di Expert Bootcamp. Expert Bootcamp merupakan program pelatihan intensif bagi pemula untuk belajar skill digital seputar data analisis, Internet of Things, mobile development, front-end development bersama mentor-mentor yang merupakan ahli di industrinya. Selama 8 kali pertemuan, kamu akan belajar dalam sesi live class yang diisi langsung oleh mentor-mentor berpengalaman, sehingga dijamin kamu lebih mudah dalam memahami materi dan kamu bisa langsung berdiskusi dengan